bahwa enumerator untuk mendapatkan data-data terkait dengan PISPK ini biasanya juga ada yang di pihak ketiga kan ya. Jadi nanti makanya jangan heran kalau ada beberapa kabupaten kota data IKS awal itu sudah didapatkan seluruhnya. Jadi sudah 100% karena nanti dari data-data yang dikumpulkan dari enumerator ini. Jadi dia memakai jasa dari pihak ketiga. Jadi nanti ada mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus tentunya ya, yang masih tenaga kesehatan yang sudah lulus, kemudian direkrut, kemudian dilatih, kemudian setelah dilatih, kemudian nanti dia sebagai enumerator ngumpulin data, melakukan kunjungan awal untuk mendata kan gitu. Setelah itu nanti dimasukkan di dalam profil kesehatan keluarga. Sehingga nanti beberapa puskesmas tuh keren, sudah punya profil kesehatan keluarga tingkat keluarganya sendiri, RT, RW, ke desa sampai tingkat puskesmas kan gitu ya. Kemudian mari kita lihat yang berikutnya, Bapak Ibu. Arah kebijakan pemerintah itu sebenarnya di puskesmas ini diminta dari 4 ini ya. Jadi nanti ini nyambung antara apa yang ada di IKS, apa yang ada di SPM, dan apa yang di PPN, di Program Prioritas Nasional yang disampaikan tadi oleh Dr. Hermansyah tadi. Jadi sebenarnya arah kebijakan dari pemerintah di tahun 2020 sampai 2024 ini kan menekankan untuk peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi. Jadi KESGA harus dikuatkan di sini. Kemudian nanti percepatan untuk perbaikan gizi masyarakat. Maka dari itu nanti stunting, ya kan? Kemudian nanti peningkatan pengendalian penyakit itu PTM. Kemudian nanti pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Germas. Ini teman-teman Promkes. Berarti kan Giskia, kemudian Promkes, kemudian juga P2P itu kan nanti bersinergi. Dan itu tidak bisa maksimal ya manakala nanti tidak dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gedung. Kalau yang kebijakan yang kelima ini kan penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Mungkin kan itu tidak merupakan area yang dimiliki oleh puskesmas. 4 komponen inilah yang harus betul-betul dicermati oleh puskesmas. Nanti yang kita akan operasionalkan di dalam kegiatan di apa intervensi lanjut dari PISPK ketika kita sudah mendapatkan data dan sudah melakukan intervensi awal. Kemudian nanti intervensi lanjut itu kan harus dikoordinasikan dengan teman-teman yang ada di mana? Yang ada di masing-masing koordinator pelayan. Sehingga nanti optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga itu bisa. Dan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik lagi. Jadi apa sih yang harus kita lakukan terkait dengan ini? Di program Indonesia Sehat itu kan sebenarnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Maka dari itu, pemberdayaan itu penting sekali. Jadi kemarin sudah kita bicarakan di bab 2, di UKM, itu tentunya pemberdayaan itu harus ada. Karena supaya nanti masyarakat itu bisa meningkatkan pengetahuannya, kesadaran, kemauan, maupun kemampuannya. Dan juga nanti terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan. Sehingga oleh karena itu nanti tentunya teman-teman bisa memastikan bagaimana 12 indikator yang ada di IKS itu bisa diukur. Oleh karena itu nanti tolong dicermati kalau misalkan nanti ada sesi wawancara ketika penilaian, Bapak Ibu juga harus memahami paradigma sehat ya. Dan juga penguatan Yankes. Jadi nanti penguatan Yankes ini kan dilakukan dengan peningkatan akses, mutu, dan seterusnya. Ya, mari kita lihat kalau ini mungkin hanya barangkali Bapak Ibu sudah ingin mendapatkan, saya ingin menyamakan persepsi dulu. Nah, paradigma sehat itu kan ada 4 hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Diutamakan promotif preventifnya, dan kegiatan ini nanti tertuang di dalam RUK yang jenengan usulkan, dan nanti tertuang di dalam RPK yang kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berjalan atau bulan berjalan. Kemudian ada paradigma juga yang harus disampaikan kepada masyarakat, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Kemudian prioritas pendanaan pada pemenuhan kegiatan promotif preventif itu nanti itu diutamakan, baru nanti digunakan untuk yang kuratif. Makanya di puskesmas diminta sekarang ada kunjungan sehat. Kemudian yang penting lagi adalah pemberdayaan masyarakat dan penguatan UKBM.
Oleh karena itu, teman-teman yang ada di bab 1, yang ketika akreditasi ada di bab 1, 2, 3, teman-teman yang ditunjuk oleh kampusnya selaku penanggung jawab jaringan dan jejaring, ini juga akan terlibat nanti membina UKBM. UKBM itu kan merupakan bentuk operasionalisasi dari Germas. Jadi nanti Anda akan, Bapak Ibu nanti di Puskesmas akan diminta dengan adanya data IKS-nya seperti itu, nanti UKBM yang perlu dibentuk apa? Kan gitu. Kalau angka hipertensinya cukup tinggi, kan gitu ya, kan perlu posbindu misalkan. Kalau angka ODGJ-nya kok tinggi, apalagi yang diterlantarkan ada, kan butuh nanti posyandu jiwa. Kan gitu. Nah, itu kan bentuk-bentuk UKBM yang harus dilakukan nanti ya. Jadi nanti Bapak Ibu saya akan cerita bagaimana merumuskan dari tahap demi tahap ya. Oke, kemudian pendekatan keluarga ini Bapak Ibu, ini kan cara puskesmas tadi ya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat kan gitu ya. Nanti kan sehingga pendekatan ini sekali lagi, jadi PISPK itu pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP dan UKM. Oke, tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan terjadinya adanya misalkan PTM-nya kok ini angka hipertensinya kok masih tinggi. Berarti nanti bagaimana untuk mengendalikan itu? Berarti ada kunjungan pasien-pasien hipertensi meningkat dan dilayani sesuai dengan standar. Itu kan area UKP. Nanti promotif preventifnya itu kan merupakan bidang kerjaan dari teman-teman di UKM. Dan itu dilakukan secara berkesinambungan dengan target keluarga tentunya. Nanti teman-teman Perkesmas ikut andil di dalamnya. Kemudian didasari data dan informasi dari Prokesga-nya. Yang jadi masalah itu kalau Puskesmas itu belum punya Prokesga yang matang gitu. Sehingga nanti sulit untuk bisa melakukan intervensi lanjutnya. Nah, ketika kita sudah melakukan ini, tujuannya sudah bagus nanti. Jadi bisa untuk meningkatkan akses keluarga tentunya terhadap layanan kesehatan yang komprehensif gitu ya. Kalau ada PTM seperti ini butuh kunjungan ke puskesmas gitu kan. Kemudian bisa mendukung pencapaian SPM kan gitu ya. Kemudian juga bisa mendukung pelaksanaan dari JKN. Karena nanti kepesertaannya itu kan menjadi indikator di dalam IKS dan mendukung tercapainya program Indonesia Sehat. Oke ya, jadi kita nanti tidak hanya sekedar memenuhi EP di PISPK di 2.5. Makanya ini saya giring dulu supaya nanti Bapak Ibu penyamakan persepsi di dalam bagaimana PISPK ini. Jadi kalau teman-teman yang sudah baru selesai pelatihan mungkin MP itu juga digodok lagi PISPK-nya, pelatihan manajemen puskesmas ini. Bapak Ibu kapus yang baru barangkali kan wajib itu untuk mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Kemudian apa yang baru dari sini dengan adanya PISPK ini? Jadi pendekatan keluarga ini memang sudah pernah dilakukan seperti program Perkesmas waktu itu. Ya, kita kan ada kunjungan paling tidak 4 kali ya dalam setahun gitu ya. Untuk teman-teman yang beresiko kan tentunya. Dan PHBS tatanan rumah tangga itu sudah dilakukan. Tapi yang baru di dalam kegiatan PISPK ini kan cakupannya total coverage. Jadi tidak hanya sampel, tidak hanya keluarga yang beresiko, semua adalah nanti akan dilakukan kunjungan rumah, akan didata. Sehingga nanti IKS-nya berapa. Kalau IKS-nya kok masih 0, di bawah 0,8, berarti kan bermasalah. Sehingga nanti cakupannya total coverage, dan puskesmas nanti harus mempunyai database kesehatan seluruh keluarga di wilayah kerjanya. Jadi nanti punya profil kesehatan keluarganya di tingkat puskesmas. Di desa ini permasalahan kesehatannya apa? Sehingga nanti UKBM-nya di desa ini sama di desa lain mungkin berbeda. Germasnya mungkin berbeda. Ini kan based on dari profil kesehatan keluarga di wilayah itu. Ini yang harus Bapak Ibu cermati ya. Jadi substansinya itu kan ada 12 indikator yang terpilih tadi mewakili kesehatan prioritas yang akan ditanggulangi selama 5 tahun ini. Jadi di tahun 2020 sampai 2024 prioritas pemerintah itu kan ini yang harus di 4 kesehatan prioritas ini kan yang tadi yang saya sudah matur untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak ya dan kesehatan reproduksinya, kemudian juga percepatan perbaikan gizi masyarakatnya, peningkatan untuk pengendalian penyakit khususnya hipertensi kan gitu ya, DM, kemudian juga PTM ya, kemudian pembudayaan perilaku
hidup sehat dan melalui Germas. Ini 4 inilah yang menjadi prioritas dari pemerintah yang dieksekusi oleh teman-teman di Puskesmas dengan penguatan PISPK ini, dan tentunya nanti dengan ditambah lagi ada program prioritas nasional nanti yang akan saya bahas gitu ya. Oke, jadi proaktif ini menjangkau keluarga ya teman-teman ya. Sebelum saya bicara elemen penilaian di akreditasi, mari kita cermati dulu. Kita itu harus proaktif menjangkau keluarga. Misalkan balita tidak datang ke penimbangan posyandu, berarti kan segera dilakukan kunjungan rumah agar dapat dilakukan deteksi dini keadaan balita yang bersangkutan. Iya kan? Atau proaktif ke keluarga harus dilakukan untuk menemukan apa? 2/3 penderita PTM misalkan, hipertensi yang belum sadar bahwa mereka menderita PTM. Makanya kan ada kegiatan-kegiatan dari Posbindu itu kan penting. Kemudian nanti maka dari itu pendekatan keluarga secara total itu adalah diperlukan. Dan teman-teman mungkin sudah tolong dibuka kembali ya. Instrumen yang digunakan di tingkat keluarga kan sudah ada. Di sana sudah ada prokesga ya, profil kesehatan keluarganya. Dan di situ ada pinkesganya ya, tentunya. Nanti tolong itu disiapkan betul itu. Jadi instrumennya, profilnya, dan pinkesganya. Jadi paket informasi kesehatan keluarga. Jadi media-media yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Ya, jadi prokesga, pinkesga. Kemudian tolong kalau mau PISPK-nya keren, itu berarti forum komunikasi juga harus dikembangkan untuk kontak dengan keluarganya. Bisa dilakukan FGD ya, bisa dasawisma, PKK kan. Kemudian kesempatan konseling juga di UKBE, misalkan Posyandu, Posbindu, Pos UKK, Pos di UKS, Pos Kestren itu. Itu kan semua kan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang harus kita kembangkan. Nah, ini maka dari itu penanggung jawab jaringan dan jejaring ini juga harus ikut membina ini. Dan gitu ya. Kemudian forum-forum yang sudah ada di masyarakat. Rembuk desa gitu. Kalau sudah punya profil kesehatan desa, itu keren lagi. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu kepala puskesmas tolong menugaskan perawat desa atau bidan desanya ketika ada rembuk desa atau saat MMD tampilkan itu profil kesehatan di desa itu. Seperti apa dari 12 indikator PISPK-nya dia. Supaya nanti ADD-nya itu sebagian juga bisa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk melakukan intervensi lanjutnya dari profil itu, sehingga nanti Anda bisa membandingkan IKS awal seperti apa, ketika nanti sudah ada intervensi, nanti IKS selanjutannya seperti apa. Itu kan juga diminta di akreditasi. Kemudian juga keterlibatan tenaga kesehatan masyarakat ini, terlibatan tenaga masyarakat itu sebagai mitra kita. Ada kader kesehatan, ada PKK, ada Karang Taruna, ada FKD, gitu kan? Kalau kemarin saya di Semarang itu ada FKK, Forum Kesehatan Kota, itu sudah luar biasa ini. Jadi dia Forum Kesehatan Kota ini karena didanai dari wali kotanya, SMD, MMD itu sudah rutin dilakukan, pemberdayaan di bidang kesehatan sudah dilakukan. Jadi nanti betul-betul jadi mitranya dari teman-teman yang ada di puskesmas. Oke, kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah dari IKS tadi sebenarnya itu kan ada 12 ya, ada 12 indikator kan. Nanti dibagi dengan 5 sebenarnya, tapi ada 3 kelompok besar ya. Jadi dari situ ada program Giskia. Jadi ada gizi kesehatan ibu dan anak. Ingat Bapak Ibu ya, dicek ya. Keluarga mengikuti KB. Ini kan berarti keluarga mengikuti KB. Wah, ini kan miliknya. Data ini didapatkan dari teman-teman dari tim Kesga, tetapi nanti kan akan dilakukan tindak lanjutnya, kan intervensi lanjutnya kan berarti dengan lintas program. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan hanya tim tim pembina wilayahnya nanti itu hanya sekedar dapat data, tapi yang menindaklanjutin itu adalah nanti teman-teman di koordinator pelayanan atau di programnya. Ibu bersalin di Vaskes, itu kan indikator juga. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Bayi diberi ASI eksklusif miliknya gizi. Pertumbuhan balita juga miliknya gizi kan gitu ya. Kemudian P2M ya, yang menular maupun tidak. Penderita TB, penderita hipertensi, gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan. Kemudian perilaku dan kesehatan lingkungan, tidak ada anggota yang merokok.
keluarga mempunyai akses terhadap air bersihnya seperti apa, keluarga mempunyai akses untuk menggunakan jamban sehat, dan sekeluarga menjadi anggota JKN atau BPJS. Kalau Anda lihat dari sini, bagaimana gambaran dari masing-masing desa itu. Jadi kalau gitu, perawat desa atau bidan desa atau pembina wilayah itu harus punya profil ini, kesehatan di desa itu. Dan Pak Kepala atau Ibu Kepala Puskesmas harus memiliki profil seperti ini di tingkat puskesmasnya. Kan gitu ya. Jadi ini kan total coverage tadi. Berarti kan semuanya harus bisa didata dan kita bisa mendapatkan data yang keren. Oke, kemudian coba kita lihat lebih detail untuk 12 ini. Jadi kan kalau kaitkan ya, kalau dikaitkan dengan SPM, jadi masih ingat ya Bapak Ibu, teman-teman yang di UKM itu, kemarin kan ketika kita menyusun RUK, ketika kita menetapkan RPK, tentunya kan Bapak Ibu itu kan harus mendasarkan 4 komponen kemarin, kan gitu ya. Komponen yang pertama itu kan dari hasil IKH, identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Komponen yang kedua itu kan dari hasil PKP, penilaian kinerja puskesmas yang diintegrasikan dengan PISPK dari 12 indikator itu. Berarti ketika Bapak Ibu itu akan menyusun RUK tahun 2023, berarti kan harus punya data, IKSK saya seperti apa. Dan saya juga harus mendapatkan data juga, komponen yang keempat yang harus digunakan kan dari data SPM. SPM-nya seperti apa? Nah, indikator-indikator ini kalau dikumpulkan, itu kan ada 17 itu. Ya kan? Jadi ini dari SPM, setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, setiap orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar, dan setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Ini kan SPM bunyinya seperti ini, yang tidak ada di PISPK. Nah, kemudian yang 4-12 ini kan sudah gabung itu, ya, di SPM maupun di PISPK. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Ini ibu bersalin, bayi baru lahir, kemudian setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan, setiap anak usia pendidikan dasar mendapatkan screening, kemudian setiap warga negara usia 15-59 mendapatkan screening kesehatan, kemudian setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan screening kesehatan pula. Nah, ini kan merupakan kerjaan atau kerja kegiatan dari teman-teman yang di Kesga. Kan gitu ya. Ini kan siklus kehidupan. Sejak ibu bersalin sampai lansia. Nah, ini kan harus disambungkan kan gitu ya. Nyambung dengan nanti teman-teman yang nggarap dokumen yang ada di UKM 2.6. Kan gitu ya. Nah, kemudian setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan gangguan atau jiwa atau ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Ini kan teman-teman P2. Ya kan? P2 TB, P2 jiwa, sama PTM. Kan gitu ya. Nah, kemudian keluarga mengikuti KB. Ini kan yang ada di PISPK. Tidak ada keluarga yang merokok. Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih, ya kan? Ini kan IKS 11-12 ya. Keluarga mempunyai akses menggunakan jamban sehat. Kemudian keluarga menjadi anggota JKN. Nah, dari 17 ini berarti kan ada indikatornya yang harus dipastikan. Ada target yang dicapai oleh puskesmas. Inilah menjadi dasar. Target-target ini menjadi dasar Bapak Ibu nanti untuk menyusun RUK. Saya punya target sekian, kegiatan-kegiatan apa nanti yang harus saya buat ya. Kalau untuk 23 yang saya usulkan untuk 23. Kalau untuk yang 22, kegiatan apa yang harus saya lakukan untuk nanti saat nyusun RPK. Kalau memang itu sudah mau dilaksanakan. Kan gitu. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah ketika kita ada instrumen. Kalau instrumennya mungkin saya nggak akan bicara panjang lebar karena Bapak Ibu kan sudah menggunakan instrumen itu kan gitu ya. Dan ini saya yakin mungkin beberapa puskesmas itu sudah melakukan kunjungan, hanya kadang-kadang itu belum melakukan entry. Ya ini yang jadi masalah pula. Jadi akhirnya kita tidak dapat data untuk prokesganya.
Karena sudah ada data tapi lupa ngentri, apalagi sekarang ketumpuk lagi dengan kita harus ngentri vaksin kan gitu kan. Nah, kan gitu itu mungkin yang jadi masalah. Mungkin permasalahan-permasalahan di era pandemi sekarang ini ya. Paket informasinya, PIN kesganya. Jadi berupa mungkin flyer, mungkin leaflet, mungkin buku saku atau lainnya, itu juga nanti yang diberikan kepada keluarga sesuai masalah yang dihadapinya. Ini kan penting dan perlu dianggarkan. Kan gitu ya. Jadi kan perlu dianggarkan kalau untuk dieksekusi 23 tolong dimasukkan di RUK. Tetapi nanti kalau itu mau dieksekusi di tahun 2022 kegiatan seperti ini kan harus masuk di RPK 22 kan gitu ya Bapak Ibu. Oke, oleh karena itu dan tadi saya sudah menyampaikan ke Bapak Ibu, tolong juga forum komunikasi itu juga digunakan untuk kontak ya dengan keluarga. Bisa forum tadi ya, keluarga dengan kunjungan rumah ke keluarga, ini terintegrasi dengan perkesmasnya, DKT atau diskusi kelompok terarah atau bahasa kerennya FGD ya, fokus group discussion melalui dasawisma mungkin dari PKK dan gitu ya. Maaf saya cas dulu. Oke. Kemudian juga bisa melalui UKBM, Posyandu, Posbindu, Pos UKK gitu ya. Itu forum-forum harus digunakan. Atau forum-forum yang sudah ada di masyarakat seperti Majelis Taklim, Rembuk Desa, Selapanan dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu, forum-forum itu adalah digunakan juga untuk menyampaikan segala sesuatu terkait data dari PISPK yang butuh nanti tentunya untuk intervensi lanjut juga. Nah, sedangkan keterlibatan tenaga dari masyarakat sebagai mitra juga diupayakan seperti kader kesehatan, kader posyandu, posbindu, kader poskestren, kader PKK itu ya, termasuk pengurus organisasi. Sudah saya sampaikan tadi di depan, sehingga ini adalah nanti bisa mensukseskan itu. Kemudian di sini di pelaksanaan pendekatan keluarga oleh puskesmas, tentunya nanti pelaksanaan dari pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ini di tingkat puskesmas itu dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Jadi nanti melakukan pendataan kesehatan keluarga, jadi dengan menggunakan Prokesga. Tentunya nanti kan bisa oleh pembina keluarga. Jadi nanti puskesmas harus mengeluarkan SK tim pembina keluarga. Ya kan? Walaupun nanti pelaksananya bisa dibantu lah diatur oleh kader kan gitu ya, supaya bisa memudahkan kita kunjungan rumahnya. Kemudian membuat dan mengelola pangkalan data puskesmas oleh tenaga pengelola data puskesmas. Kan kalau Anda lihat kan ada koordinatornya, nanti juga ada surveyornya, kemudian ada adminnya kan gitu ya. Itu tolong dipastikan di puskesmas itu ada. Dan pangkalan data itu harus dikawal betul oleh SIP-nya, oleh sistem informasi puskesmasnya. Kalau itu lemot, gitu, ngentri data, sementara data yang kemarin malah hilang, nah itu yang jadi masalah. Nah, semoga saja tidak terjadi di Bapak Ibu semua ya. Kemudian dianalisis, kemudian diintervensi masalah kesehatannya dan menyusun rencana puskesmas dipimpin oleh pimpinan puskesmasnya. Kalau mau melakukan intervensi lanjut silahkan berdasarkan data, nanti koordinasi juga dengan siapa? Dengan koordinator pelayanannya. Jadi nanti melaksanakan penyuluhan kesehatan melalui kunjungan rumah, ya kan? Kemudian juga melaksanakan pelayanan profesional dalam gedung dan luar gedungnya. Kemudian juga melaksanakan sistem informasi pelaporan puskesmas oleh tenaga pengelola data di puskesmas itu. Kemudian kegiatan-kegiatan itu harus diintegrasikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan jenengan mau mengusulkan kegiatan berarti juga harus direncanakan di B1-nya ketika nyusun RUK RPK. Ketika mau melakukan kunjungan rumah atau melakukan kegiatan penyuluhan, kaitkan dengan P2-nya. Penggerakan dan pelaksanaan. Ini masalahnya ini adalah miliknya program apa. Kalau mau penyuluhan terkait dengan merokok, oh ini miliknya Promkes. Walaupun data itu didapatkan data dari hasil data IKS oleh tim pembina keluarga. Kan gitu ya. Tetapi yang menjalankan, tentunya yang menjalankan ini adalah
dari koordinator. Gitu ya Bapak Ibu ya, koordinator pelayanan. Kan gitu. Kemudian nanti akan dilakukan juga di P3-nya, dievaluasi kinerja yang ditetapkan. Nanti saya akan bahas ini di elemen penilaiannya. Maka dari itu, maaf Bapak Ibu, kalau misalkan di Puskesmas belum punya Pinkesga, ya tolong itu diupayakan. Jadi nanti Pinkesga ini entah itu pengadaannya dari DAK non fisik misalkan dari Dinkes atau mungkin dianggarkan sendiri di RPK-nya Puskesmas dipersilahkan. Selain ada kita memiliki Prokesga, profil kesehatan keluarga, ketika kita melakukan kunjungan supaya nanti bisa informasi yang disampaikan itu menarik dan bisa diterima, masyarakat jadi tahu, jadi mau merubah, jadi mampu untuk melakukan perubahan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, tentunya dibutuhkan Pinkesga. Kalau misalkan ada yang kurang, berarti nanti Pinkesga harus dianggarkan. Ya, nanti lintas program. Oke, kebutuhan PISPK untuk Pinkesga, tolong ini dimasukkan di teman-teman di Promkes kan gitu ya, untuk promosi kesehatannya gitu ya. Oke, walaupun itu mencakup dari 12 indikator PISPK. Walaupun nanti Promkes juga nanya, kalau terkait dengan 11-12, terkait dengan jamban dan air bersih, koordinasi dengan teman-teman yang di Kesling kan gitu ya. Oke, ini adalah penting untuk dilakukan. Jadi teman-teman, jadi puskesmas idealnya itu punya data seperti ini. Ya, ada IKS keluarganya seperti apa, nanti bagaimana IKS RT sehingga nanti pengurus RT gitu kan, dasawismanya itu bisa terlibat itu. Nanti IKS RW-nya, IKS desa atau kelurahan itu penting sekali. Karena ada ADD di sana supaya nanti ketika punya data IKS sehingga nanti di desa itu perangkat desanya bisa mengusulkan kegiatan-kegiatan untuk bisa memperbaiki ini, ya kan, indeks untuk keluarga sehatnya, supaya di desa profilnya itu jadi bagus. Kemudian IKS puskesmasnya nanti seperti apa, kemudian nanti IKS kecamatannya seperti apa. Kalau itu memang pendekatan keluarga dengan konsep wilayah ini dilaksanakan dengan baik, saya yakin itu jadi luar biasa. Ya, monggo nanti koordinator Kesga di Dinkes Kesehatan barangkali juga nanti bisa memberikan penguatan-penguatan untuk puskesmas sehingga nanti profil kesehatan keluarga bisa didapatkan, kemudian bisa ditindaklanjuti untuk bisa meningkatkan IKS, kemudian nanti kerjasama dengan lintas program maupun dengan lintas sektor, kan gitu ya. Jadi prosesnya pasti ada pendataan, dilakukan analisa, kemudian dilakukan intervensi awal maupun intervensi lanjutan terkait dengan masalah kesehatan yang didapatkan, kemudian nanti dipantau dan dievaluasi, kan gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saatnya untuk diterapkan memang, ya. Kapan itu saatnya perlu diterapkan ini? Jadi Bapak Ibu, ini perlu diterapkan ya, adalah penting sekali pendekatan keluarga ini sangat tepat ya untuk dilaksanakan sekarang. Karena apa? Dukungan SPM baru. Ya, dengan PMK 43 2016 dan juga sudah diperbarui sekarang nomor 4 2019. Teknologi komputer yang sangat memudahkan juga untuk pendataan dan analisanya. Dana operasional semoga saja cukup ini, tergantung supaya tidak ada refocusing, nggak tahu ini dari masing-masing kabupaten kota, tersedia di AK fisiknya, non fisiknya, kapitasi, APBD, kemudian juga ADD. Kalau saya di beberapa kabupaten kota, ada juga yang dari dana SOP Pemdanya, ada dari ya cukai rokok ini gitu ya, itu juga bisa digunakan untuk mendanai intervensi lanjutan dari hasil dari IKS awal. Tentunya dibutuhkan juga komitmen yang tinggi. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita lihat di sini. Bagaimana manajemen data dan informasi di PISPK itu supaya bisa jalan. 2.5 itu nggak akan jalan manakala nggak disupport oleh semua. Baik itu dari teknologi maupun sumber daya lain, misalkan sumber daya manusianya. Jadi kalau menggunakan instrumen saya pikir nggak ada masalah ya teman-teman ya, bisa menggunakan online dengan aplikasi Keluarga Sehat. Di situ ada www.keluargasehat.kemkes.go.id dengan instrumen atau hard copy-nya kan gitu ya. Etika pendataan saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan, menghormati norma sosial setempat, menerangkan dengan jelas. Karena nanti ada proses simulasi.
Kan gitu ya. Gimana Anda kemarin melakukan apa itu pendataan PIS-PK? Coba jelaskan ke kami, kan gitu ya kan. Jangan kan menerangkan jelas tujuan wawancara, ngukurnya, menciptakan suasana yang baik, memperhatikan dan bersikap netral terhadap respon anggota keluarga mungkin yang menolak kehadiran kita, dan seterusnya. Kemudian tidak memberi kesan memaksa tentunya, yang tidak emosi ya. Kemudian juga nanti tidak mengarahkan jawaban. Gitu. Saya yakin ini sudah dilakukan Bapak Ibu ketika pendataan dulu kan gitu ya. Oke, hal yang perlu di kunjungan nanti tolong itu dicermati di panduan PIS-PK. Pilih waktu yang tepat, mungkin sore. Kalau sore juga akan susah ya. Padahal pagi kerja, siang kerja, sore ada gantian tenaga dari puskesmas yang nggak bisa kalau sore karena jam kerjanya pagi kan gitu ya. Kemudian mengupayakan mengetahui kapan responden ada di tempat, hindari pengaruh orang ketiga pada saat wawancara. Nanti juga bila ada orang ketiga tidak dapat dihindari misalkan, sampaikan pada orang ketiga tersebut untuk tidak mempengaruhi jawaban. Kan gitu ya. Ini pendataan Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah punya data gitu ya. Di pengenalan tempat, keterangan keluarga, saya yakin di PIS-PK sudah dilakukan. Bapak Ibu kan sudah punya data seperti ini sebenarnya. Harusnya sudah di profil kesehatan keluarganya. Jadi nanti tolong itu dipastikan. Jadi kalau akreditasi, kalau kemarin kegiatannya itu sudah dilakukan, saya yakin Bapak Ibu itu tentunya juga sudah melakukan dengan baik, tinggal ngumpulin data aja prokesga seperti ini kan gitu. Ya, kemudian juga sudah dilakukan. Ini kan bentuk-bentuk pertanyaan yang sudah ada kemarin. Saya lewatin saja. Kemudian ini batasan Bapak Ibu ya. Jadi tolong dicek dari masing-masing IKS. IKS kan dibagi 3 tingkatan. Bapak Ibu mungkin yang tidak terjun langsung, tolong itu dicermati karena nanti butuh itu masuk keluarga yang tidak sehat atau keluarga prasehat atau keluarga sehat. Tentunya nanti kampus juga bertanggung jawab. Profil kesehatan di wilayah puskesmas X misalkan, itu sebenarnya masuk mayoritas itu keluarganya prasehat atau keluarga sehat ataukah keluarga tidak sehat kan gitu. Untuk tingkat kecamatan, untuk tingkat puskesmas, untuk tingkat bisa jadi kan kecamatan itu kan bisa ada 2 puskesmas misalkan atau bahkan ada yang 3 puskesmas gitu ya. Nanti kan dari puskesmas sendiri, kemudian dari desa. Desa itu penting untuk bisa mendapatkan ini loh IKS-nya di tingkat desa supaya nanti ADD juga bisa mensupportnya. Ya, jadi kalau lebih dari 0,8 itu kan baru keluarga yang sehat. Kalau keluarga prasehatnya kan 0,5 sampai 0,8. Lah kalau kurang dari 0,5 ini keluarga tidak sehat. Ya kan? Jadi nanti Bapak Ibu kan harus memastikan ini dan nanti perlu dipastikan. Kemudian nanti menentukan IKS secara manual. Ya kan? Menentukan IKS secara manual juga bisa. Ya kan? Bapak Ibu saya yakin sudah menghitungnya lah ya. Ini saya lewatin saja Bapak Ibu, aplikasinya juga sudah dilakukan. Saya nanti langsung baca ini platformnya. Kalau mau platformnya, saya pikir Bapak Ibu sudah melakukan. Ini kan terkait PIS-PK kan sudah hafal semua. Ini kan kemarin saya diminta untuk ngisi. Nah, sekarang Bapak Ibu. Ini yang penting Bapak Ibu. Nanti di elemen penilaian itu akan ditanya pula Bapak Ibu. Indikator keluarga sehat ini kan misalkan keluarga mengikuti program KB. Lintas sektor yang akan terlibat itu siapa sih? Kan gitu ya. Di samping itu nanti pendukung keberhasilannya itu apa yang harus dilakukan di puskesmas untuk IKS 1 ya, untuk indikator keluarga sehat yang pertama. Indikator keluarga sehat yang pertama itu kan keluarga mengikuti program KB. Berarti kalau gitu teman-teman di Kesga kan gitu ya. Berarti harus tersedia plan KB sampai tingkat desa, PKD-nya jalan kan gitu. Promosi KB oleh tenaga kesehatan dilakukan. Promosi KB oleh pemuka-pemuka agama. Gitu kan. Kemudian pendidikan kesehatan reproduksi di SLTA. Nanti teman-teman di PKPR itu harus ngisi kegiatan itu kan gitu ya. Baik itu pendidikan Kespro, baik itu di perguruan tinggi, di PNS dan seterusnya. Kampanye nasional KB gitu kan, atau safari KB. Tentunya juga tersedia pelayanan medis KB sampai di puskesmas. Loh ini kan pendukung keberhasilan. Jadi nggak bisa Anda hanya sekedar mendapatkan data IKS-nya,
Tapi jenengan juga tidak menyiapkan pendukung keberhasilan dari IKS pertama. Tentunya nanti pihak-pihak terkait juga harus terlibat ya di tingkat kecamatan itu siapa, monggo nanti Bapak Ibu juga harus memastikan mungkin BKKBN ya, mungkin KUA-nya. Jadi KUA itu kan bisa disampaikan, misalnya kelas catin kan gitu ya di Kesga. Jadi kelas calon pengantin di ada materi kesehatan reproduksi, tentunya nanti kan itu kan bisa terlibat kan gitu ya. Kemudian di pendidikan, kemudian di sekolahan-sekolahan dan seterusnya. Itu baru yang IKS yang pertama. Gimana IKS yang kedua? IKS kedua itu kan ibu melakukan persalinan di Vaskes. Nah, tentunya sudah ada kebijakan dari pemerintah memang persalinan kan harus ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan. Oke ya. Ini kan penting harus dicermati. Jadi misalnya ini ya, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Di situ kan ada tersedianya pelayanan puskesmas yang berkualitas. Tersedianya rumah tunggu kelahiran, misalkan kalau ada ini. Oke ya. Kemudian juga ada alat transportasi ambulan. Nah, ini kan sekarang sudah ada ambulan desa ya, misalkan itu. Untuk bumil di tempat-tempat yang memerlukan. Bahkan dulu sebelum ada ambulan desa itu, bidan desa itu menyediakan atau ada orang yang mampu menyediakan untuk ambulan desa. Kemudian tersedianya pelayanan ANC atau senam ibu hamil di puskesmas. Atau promosi oleh tenaga kesehatan oleh kader tentang persalinan di Vaskes. Ini kan harus dilakukan. Jadi nanti program-program kegiatan untuk intervensi lanjut itu apa? Itu yang harus dilakukan nanti dengan Bapak Ibu semua ya. Yang ketiga, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Berarti apa faktor pendukungnya? Berarti kan harus tersedianya pelayanan imunisasi dasar di puskesmas lengkap. Termasuk kalau ada jejaring klinik-klinik gitu ya, atau jaringan PKD yang menyelenggarakan imunisasi dan gitu ya. Dipastikan promosi oleh tenaga kesehatan di Vaskes tentang imunisasi dasar juga. Promosi oleh pemuka agama ketika kita bisa kerjasama lintas sektor. Promosi oleh kader PKK, kampanye nasional. Ada bulan imunisasi anak sekolah termasuk di dalamnya kan gitu. Nah, ini kan untuk IKS yang ketiga kan gitu ya. Kemudian coba indikator kesehatan keluarga. Indikator keluarga sehat ini. Bayi mendapatkan air susu ibu ASI eksklusif selama 6 bulan. Berarti kan di puskesmas harus tersedianya pelayanan konseling ASI yang eksklusif. Kemudian di puskesmas juga kalau di ruang tunggu dekat pendaftaran di zona sehat tentunya, berarti harus disediakan pojok ASI kan gitu kan. Jangan sampai mau menyusui ternyata wah malah nggak ada tempat untuk menyusui kan gitu ya. Wong di bis saja dilarang mengeluarkan anggota badan kan gitu ya. Masa di puskesmas akan mengeluarkan anggota badan menyusui anaknya dilihat banyak orang kan gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman di puskesmas juga perlu dipikirkan ini pojok menyusui kan gitu. Jadi nanti ibu-ibu ada fasilitas di situ untuk menyusuinya. Dan juga nanti ada konseling ASI eksklusif. Bahkan nanti di puskesmas itu ada yang ASI eksklusif dikasih sertifikat sebagai penghargaannya. Kan. Oke, nanti dimonitoring oleh bidan desa misalkan. Kemudian tersedianya ruang menyusui tadi, ya, yang memerah gitu ya, untuk menyimpan ASI di tempat-tempat umum gitu kan, itu harus disediakan. Dan nanti dari Bapak Ibu yang concern di sini, berarti juga nanti memfasilitasi, mengadvokasi kantor-kantor supaya nanti ada tempat untuk memerah, menyimpan ASI, kan gitu ya, di tempat-tempat perkantoran maupun di perusahaan. Berarti nanti tolong teman-teman itu yang koordinator tidak harus ke SGA. Misalkan jenengan pembinaan UKK oleh teman-teman dari koordinator UKK atau kesling ya misalkan datang perusahaan tolong dititipin tolong ini perlu adanya ruang untuk memerah maupun menyimpan ASI supaya bisa terpenuhinya ASI eksklusif untuk bayinya. Jadi nanti tidak bisa untuk pemenuhan indikator ini hanya bisa dilakukan oleh pihak
apa itu Kesga sendiri atau malah PISPK koordinator dari tim pembina keluarga juga tidak. Jadi nanti promosi juga oleh kader PKK tentang akses eksklusif, kampanye nasional juga kan gitu ya. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu untuk bisa melakukan ini. Kemudian balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Ini juga penting, harus dilakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi posyandu itu berfungsi, apalagi sekarang posyandu itu kan jadi juga indikatornya utama untuk gizi juga kan, untuk posyandu yang persentase posyandu aktif kan gitu ya. Jadi posyandu itu yang berfungsi dengan baik minimal 1 bulan sekali, dilakukan supervisi, bimbingan reguler dari puskesmas ke posyandu, nah, kan gitu. Ada teman-teman kan yang datang gitu, kan harus menempati salah satu meja dari 5 meja posyandu itu, dan sekarang UKBM itu masuk pembinaan dari jejaring. Jadi nanti teman-teman sekali lagi yang ditunjuk dikasih amanah selaku penanggung jawab jaringan dan jejaring, kan berarti UKBM salah satunya posyandu itu perlu dibina kan gitu ya oleh penanggung jawab jaringan jejaring tadi ya. Jaringan itu kan yang miliknya puskesmas seperti Pustu, Pusling gitu ya, PKD gitu kan. Kalau jejaring itu kan klinik, dokter praktek mandiri, termasuk di dalamnya adalah UKBM, misalkan posyandu, posbindu gitu kan. Kemudian juga pemantauan pertumbuhan murid playgroup pendidikan dasar kan. SDIDTK kan gitu ya, sering juga Bapak Ibu melakukan SDIDTK kan gitu ya. Kemudian promosi oleh kader PKK, kemudian promosi oleh nakes kan. Ini balita yang mendapatkan pemantauan untuk pertumbuhan. Ini kan penting sekali. Nanti lintas sektor siapa yang terlibat di situ. Kemudian yang keenam, penderita tuberkulosis paru mendapat pengobatan sesuai dengan standar. Berarti di situ di puskesmas berarti data IKS ini juga harus ditopang dengan tersedianya pelayanan TB paru. Berarti apa di situ? Di situ berarti harus ada tim TB dot, ada ruang untuk TB dot-nya gitu. Dan juga tentunya ada nanti bagaimana rujukannya tersedia. Kemudian tersedianya untuk pengawas menelan obat ya, PMO-nya. Ya. Jadi di rumah maupun di tempat kerja. Ini penting sekali. Ya, itu untuk bisa mencapai ini promosi oleh nakes di Vaskes tentang pengobatan TB paru supaya nanti tidak berhenti di tengah jalan. Kemudian nanti promosi oleh kader PKK dan juga promosi di tempat-tempat umum terkait dengan pengobatan TB. Siapa tahu nanti kerjasama dengan Promkes misalkan dalam rangka melakukan apa? Melakukan penyuluhan tentang pencegahan TB misalkan ya, atau penanganan TB yang efektif saat hari TB nasional misalkan, itu kan bisa dilakukan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat yang ketujuh, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Berarti kalau gitu ada akses pelayanan terpadu, ada pemeriksaannya, tekanan darah secara kontinu, dan tersedia obat-obat. Nanti di UKBM ada posbindu, ya kan? Ada sistem pengawasan keteraturan menelan obatnya dari kader, gitu ya. Ada tersedianya pelayanan konseling untuk berhenti merokok di puskesmas kalau memungkinkan. Karena salah satu penyebab kan bisa karena perokok juga kan harus dikurangi. Makanya untuk bisa mengeksekusi dan bisa mencapai indikator yang bagus terkait dengan penderita hipertensi, ini kan perlu dilakukan ini juga. Kemudian peningkatan kegiatan senam, aktivitas fisik, pembatasan kandungan garam di makanannya, promosi nakes tentang pengobatan hipertensi, kan gitu ya. Dan tentunya juga memberikan konseling, pelayanan yang excellent, yang prima pada pasien-pasien ketika datang ke situ, termasuk teman-teman dari tim Posbindu ketika melakukan penjaringan awal untuk kasus-kasus hipertensi, kan gitu ya. Kemudian yang ke-8 adalah penderita gangguan jiwa. Akses pelayanan terpadu di PTM itu juga terpadu penyakit tidak menular di FKTP itu juga penting. Apalagi di beberapa puskesmas sekarang sudah ada obat-obat bagus ya. Kalau dulu yang ada kan paling-paling hanya diazepam itu untuk anti sedasi ya, untuk anti kecemasannya. Kalau cemas sih, tapi kalau sudah ODGJ misalkan F20 schizophrenia, berarti kan obat-obatnya kan baik itu tipikal atau atipikal. Bahkan saya lihat di beberapa puskesmas itu sudah ada obat generasi baru ya, atipikal, misalkan Risperdal atau Risperidon ini tidak lagi seperti CPZ ya, klorpromazin, atau memang sudah ada masih ada Haldol atau haloperidol.
Oke, ini banyak sekali saya menjumpai kasus-kasus yang mengalami halusinasi, mengalami waham, mengalami resiko perilaku kekerasan, yang amok kan gitu ya, atau yang murung gitu kan. Ini perlu dikasih akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Oke, ini data PISPK luar biasa. 9 anggota keluarga yang tidak ada yang merokok. Sehingga nanti tersedia pelayanan konseling merokok, konseling berhenti merokok untuk di di vaskes itu. Ya, karena sudah ada indikator ini. Kalau ada indikator nggak ada eksekusi, ya masalah. Ada pembatasan iklan rokok dalam berbagai bentuk. Wah, ini yang masalah ya. Saya menjumpai juga malah ada bea cukai rokok memang digelontorkan untuk vaskes kan gitu ya, untuk upaya-upaya promotif maupun preventifnya kan gitu ya. Padahal dari pengusaha rokok kan gitu ya. Kemudian pemberlakuan area dilarang merokok. Ini juga kerjasama nanti dengan teman-teman yang dari K3 kan gitu ya. K3 ikut terlibat ini supaya anggota keluarga tidak ada yang merokok. Merokoknya kan di mana-mana. Jadi nanti calon-calon di perusahaan, di mana di perkantoran juga jangan ada area dilarang merokok. Kemudian pemberlakuan area dilarang merokok di sekolah dan seterusnya. Kemudian juga pemberlakuan batas usia pembeli rokok kalau perlu kan gitu ya. Ini kan ada kebijakan-kebijakan nasional yang harus ada keberpihakan. Bagaimana anggota keluarga untuk tidak ada yang merokok. Ketika saya mengisi di Kudus dikomentari, loh Pak, kami banyak dana juga digelontorkan ke kami kan gitu ya. Untuk dari biaya cukai rokok kan gitu ya. Kalau nanti dan ini yang jadi permasalahan. Kalau saya di Kulon Progo memang waktu bupati dulu Pak Hasto itu sudah memang melarang ada iklan rokok di sana. Gitu ya. Kalau kabupaten lain masih kan, gitu ya. Dan ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Gitu ya. Kemudian yang ke-10 itu kan keluarga mempunyai akses ya, memiliki sarana air bersih. Gitu ya. Di sini adalah penting sekali untuk tersedianya air bersih sampai ke desa kayak apa gitu kan. Bahkan saya bisa melihat ADD-nya digelontorkan untuk menyediakan membuat sumur untuk bisa dialirkan untuk bersama-sama di seluruh wilayah yang membutuhkan. Kemudian juga tersedia air bersih di sekolah. Nanti promosi pentingnya pengguna air bersih itu kan juga harus dilakukan. Kemudian yang ke-11 keluarga mempunyai akses jamban yang sehat. Ya kan? Itu kan juga tersedianya jamban sehat itu di stok ya. Kalau nanti bukan ini tersedianya jamban yang sehat harus bukan di stop keluarga, nanti harus dilakukan, harus dipenuhi oleh keluarga itu. Bagaimana kita memfasilitasi? Saya pernah di Gerobogan itu jamban itu ada arisan jamban. Menarik lagi untuk memenuhi itu di desanya, di desa itu ada menarik lagi saya di Blora itu ketemu puskesmasnya dan bersama dengan kepala desanya itu ada identifikasi. Kalau mau punya hajat nikahan atau khitan anaknya mau rame-rame di rumah itu menerima tamu banyak harus punya jamban. Nah, ketika dilakukan IS rumah, petugas keseling ketika mau punya hajat punya rame-rame itu harus punya jamban gitu waktu itu kan itu ya mungkin sekarang sudah sadar betul ya. Kalau di Purwokerto ketika saya ada pendampingan di Purwokerto banyak juga itu jambannya sih ada di rumah tapi ternyata nggak ada resapannya langsung dibuang ke kali pipanya dan itu kan juga masalah ini. Nah, ini nggak sehat juga kan gitu ya. Kemudian promosi oleh nakes tentang pentingnya penggunaan air bersih dan jamban yang sehat dan seterusnya. Kemudian yang ke-12 tadi adalah JKN. Tersedia plan kepesertaan untuk kepesertaan JKN yang mudah dan efisien. Jadi nanti ada tim dari Puskesmas sekarang ini sudah jadi indikator keluarga sehat, maka kepesertaan juga perlu ditingkatkan. Nanti butuh upaya-upaya konseling kepada keluarga atau masyarakat. Ini kan penting sekali Bapak Ibu. Jadi 12 indikator ini nanti yang akan kita buat di dalam setiap EP kan gitu ya. Di setiap EP di sini. Oke. Kemudian mari kita lihat yang berikutnya. Intervensi lanjut sekarang. Jadi kebanyakan saya jumpai itu saya banyak sekarang menjumpai teman-teman di puskesmas itu dengan adanya pandemi ini belum ada puskesmas yang belum pernah melakukan intervensi lanjut. Ya, belum ada intervensi lanjut. Semoga saja di Ponorogo sudah ada. Jadi ada data IKS awal
dan ada intervensi awal ketika itu, kemudian disusun program-program, dituangkan di dalam RPK-nya masing-masing program, data itu didapatkan dari tim pembina keluarga, tapi nanti dari masalah-masalah itu kan disampaikan kepada masing-masing koordinator masalah, koordinator dari pelayanan. Misalnya koordinator ini terkait dengan promkes, kasihkan promkes. Ini data IKS untuk Kesga, ini nanti dilakukan intervensi lanjut kerjasama dengan lintas program. Oke, misalnya ini kan siklusnya, data, tim pembina wilayah, tim pembina keluarga itu punya data dari 12 indikator PISPK tadi, IKS, dianalisis, dianalisis supaya upayanya terarah, berarti kan harus ada kerjasama dengan lintas program. Oh ini untuk KB, oh ini untuk terkait dengan pertolongan persalinan di Vaskes. Nah, berarti kan miliknya Kesga, sampaikan dong ke Kesga. Sehingga nanti tim Kesga itu akan melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti hasil dari IKS itu. Oh ini loh AC eksklusif, masih capaiannya sekian. Ini loh data dari untuk pertumbuhan, monitoring pertumbuhan. Ini kan miliknya gizi. Oke, serahin ke gizi. Jadi nanti upayanya itu terarah dan tentunya nanti dilakukan MONEP. MONEP kumpulkan data. Nanti dilakukan IKS, lakukan intervensi lanjutan. Tentunya nanti sudah ada intervensi lanjut sehingga nanti akan dilakukan bagaimana IKS setelah ada intervensi lanjutan itu. Nah, data itu diserahin lagi, hasil survei itu diserahin kepada tim pembina keluarganya. Kan gitu. Idealnya seperti itu sih Bapak Ibu, sehingga nanti bisa jalan dengan bagus. Jadi nanti pelaksana monitoring bisa binbil, ya kan? Kapus, nanti bisa internal eksternal, desa A, desa B, desa C, internalnya itu siapa, berarti seluruh nakes yang ada di situ, ada dokter, perawat, bidan, nakes lainnya, kemudian eksternal itu siapa, seluruh kades, tentunya yang punya desa itu biar tahu juga, ini loh profilnya, kan gitu. Nanti bersama-sama akan bisa menyepakati apa intervensi yang akan dilakukan terkait dengan data awal yang bisa kita dapatkan hasil dari kunjungan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini yang perlu dicermati adalah faktor-faktor yang memang mempengaruhi terkait dengan penentu cakupan kunjungan itu banyak ya. Aplikasi mungkin yang lamban mungkin, tidak semua puskesmas mempunyai jaringan internet yang bagus gitu ya. Ketersediaan sumber daya di puskesmas, kemudian juga regulasi pendanaan, termasuk cara melaksanakan kegiatan kadang-kadang secara swadaya, baru kemudian diklaim, itu kan menjadi hambatan gitu ya. Kalau ada kabupaten yang menggunakan enumerator walaupun tanda tangan petik ya itu ya, diizinkan atau tidak. Tapi untuk mempercepat, tapi itu dilatih dulu, harus dilatih. Kemarin juga saya melihat latih, tidak hanya sekedar kader malah. Bang Baya itu malah kader kali yang melakukan. Oke, ini langkah-langkah kunjungan saya pikir Bapak Ibu itu sudah melakukan, nggak saya sampaikan. Ini intervensi langsung, saya langsung ke sini saja Bapak Ibu. Nah, ketika kita misalkan maaf nih, contoh aja ya. Contoh ketika ada indikator IKS. Nah, ini Bapak Ibu harus punya data seperti ini Bapak Ibu. Kalau di puskesmas ya. Ini maaf nih. Ketika Bapak Ibu ada berapa desa sih? Indikator IKS-nya ini kan ada 12 indikator nih. Ya kan? IKS-nya berapa? Kalau masih di bawah 0,5 berarti itu kan tidak sehat. Ya kan? Baru 0,5 sampai 0,8 itu kan berarti masih prasehat, kan gitu kan? Kalau lebih dari 0,8 baru dikatakan itu sehat. Nah, ini data-data panjenengan di puskesmasnya itu seperti apa untuk IKS ini? Nah, ini kan harus dimiliki. Ketika tim pembina wilayah, misalkan ada tim pembina keluarganya dengan model Binwil tadi di desa A itu siapa yang menjadi tanggung jawab. Berarti dia juga punya indikator IKS di desa itu yang didapatkan dari individu, dari keluarga, kemudian ke RT, RW, sampai di desa itu. Nah, di desa nanti dikumpulkan di tingkat puskesmas sehingga nanti punya gambaran. Sehingga nanti tim pembina keluarga akan melakukan intervensi lanjut bersama dengan lintas program terkait sesuai dengan permasalahan IKS yang muncul itu. Kalau itu bisa melakukan seperti ini bagus. Jangan sampai nanti teman-teman yang di puskesmas nggak punya data masing-masing desa IKS-nya seperti apa.
Dan tolong tim pembina keluarga di tingkat desa juga harus punya data IKS-nya di desa itu seperti apa. Sehingga nanti bisa merencanakan untuk intervensi lanjutnya. Jadi mungkin intervensi lanjutnya untuk di desa A sampai desa B itu berbeda-beda. Dengan C berbeda lagi, dengan D berbeda lagi. Kan tergantung indikator IKS-nya seperti apa. Kalau memang itu datanya itu relatif sama sampai di tingkat puskesmas, oke, nanti bisa dilakukan kegiatan itu bersama-sama di tingkat puskesmas. Oke ya, kemudian kita lihat sekarang. Setelah itu, barulah kita nanti pendekatan program. Kan? Jadi sandingkan data dari PISPK itu dengan data program yang sesuai. Nah, kan banyak yang kita jumpai kadang-kadang data dari PISPK dengan data program itu enggak match. Jadi datanya misalkan kepesertaan KB misalkan ya, antara data yang pegang program Kesga sama dengan yang data dari IKS enggak match, enggak sama ternyata. Bisa jadi entry datanya belum seluruhnya, atau mungkin ada permasalahan lain ya, itu tergantung dari Bapak Ibu. Padahal kalau PISPK kan harusnya akurat ya, karena total coverage kan itu kunjungan kan gitu ya. Kalau yang dari program bisa jadikan itu laporan-laporan dari jejaring juga kan gitu. Kalau dari jejaring itu kan ada yang memberikan layanan KB misalkan. Oke, kemudian kedua data ini tidak apple to apple. Jadi karena unit analisanya mungkin berbeda Bapak Ibu. Oleh karena itu, program ini menggunakan unit analisis individu ya. Sementara unit analisis PISPK berbasis pada keluarga. Tapi perlulah menyandingkan nanti tanpa ada gap yang perlu ditindaklanjuti. Nanti bila ada keganjilan, berarti perlu dilakukan verifikasi data. Bila sudah verifikasi, ya kan, segera membuat roadmap terhadap apa? Cakupan kunjungan keluarganya. Dari 30 misalkan menjadi 100, peningkatan IKS, dan 12 indikator tadi, untuk tahun depan, tahun depannya lagi, gitu kan. Kemudian cari intervensi yang sesuai dengan pencapaian IKS dengan 12 indikator keluarga sehat itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kan indikatornya ya Bapak Ibu ya. Ini kan indikatornya. Misalkan keluarga mengikuti program KB, apa sih intervensi lanjutnya yang harus kita lakukan? Ini nanti kan Bapak Ibu diminta untuk menyusun ini kan. Ya, di dalam kegiatan ini Bapak Ibu nanti harus menyusun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan data IKS itu. Jadi misalkan ada keluarga mengikuti program KB, berarti apa? Edukasi nifas untuk ber-KB. Berarti nanti kan ini akan dilakukan oleh siapa sih ini? Bukan UKM kan Bapak Ibu? Iya kan? Kalau edukasi Ibu nifas, bisa kan nanti bisa UKM juga bisa sih ketika jenengan melakukan KN ya kunjungan nifas, kunjungan neonatus misalkan. Ibunya diedukasi. Kan gitu. Atau misalnya Bapak Ibu ketika ini keluarga yang ikuti program KB juga disampaikan juga mungkin saat kelas ibu hamil gitu kan. Atau melaksanakan lomba kampung KB misalkan. Atau lomba KB lestari. Itu kan upaya-upaya intervensi lanjut yang bisa dilakukan. Dan ini adalah idealnya memang tidak apple to apple dari desa yang satu dengan desa lainnya sama, tidak harusnya. Karena karakteristiknya itu berbeda. Maka dari itu bidan desa itu betul-betul menjadi menteri desanya betul ini. Jadi menteri segala menteri ini ya, tidak hanya menteri kesehatan gitu ya. Jadi ujung tombak betul itu untuk bidan desa ya dan perawat desa. Walaupun kadang-kala juga jadi ujung tombok kan gitu ya. Tidak hanya ujung tombak, tapi ujung tombok juga kan gitu ya. Ketika ada kegiatan harus tombok dulu kan gitu ya. Oke, ini juga penting ya. Yang pertama ini. Yang kedua misalkan persalinan ibu di vaskes. Berarti apa? Memberikan dong paket pelayanan persalinan dengan bahan misalkan tambahin pijat bayi, edukasi ibu hamil akan pentingnya melahirkan di Fasyankes. Saat dilakukan kapan sih? Saat kelas ibu hamil. Kan gitu kan? Kelas ibu hamil kan dilakukan di UKM. Kemudian saat UKP, apa? Saat melakukan ANC, kan gitu kan? Saat datang ke puskesmas melakukan ANC. Berarti kan perlu diedukasi itu. Kan gitu ya. Untuk melakukan persalinan di Vaskes, kan gitu ya. Ini kan ini atau mungkin saat dengan melakukan kunjungan rumah misalkan gitu ya.
Kemudian yang ketiga, misalkan, apa yang ketiga? Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Berarti intervensi lanjutnya apa kira-kira? Berarti kan pemberian sertifikat atau piagam imunisasi dasar lengkap misalkan untuk menjadikan persyaratan masuk sekolah. Saya ada salah satu puskesmas di Kota Semarang yang saya ikut berproses itu ya. Dia betul, dia adalah sudah menjadikan syarat untuk masuk sekolah itu harus ada imunisasi dasar lengkap kan itu. Jadi mau tidak mau ini dipantau betul oleh puskesmas kan. Dan puskesmas itu mengeluarkan sertifikat itu. Dan kerjasama dengan otomatis dinas pendidikan kan gitu ya. Supaya dapat apa itu regulasi dan justifikasi gitu ya. Kita mengadvokasi supaya untuk meningkatkan cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap ini. Ketika masuk TK harus ada nih buku KIA yang menunjukkan imunisasinya lengkap misalnya. Yang gitu ya. Kemudian yang keempat, bayi mendapatkan akses eksklusif. Juga sama, saya di beberapa puskesmas ya, di Kota Semarang, di Gerobokan, di Kudus itu ketika saya berproses dengan teman-teman di sana itu juga sama. Dia juga mencoba untuk memberikan dipantau, kalau dia 6 bulan itu betul-betul bisa memberikan akses eksklusif, itu dikasih sertifikat itu sebagai reinforcement ya, sebagai penguat kan gitu ya, sebagai mungkin dikasih bonus apa hadiah juga apa monggo kan gitu ya, tergantung ketersediaan sumber daya yang ada. Itu kan salah satu upaya. Kemudian juga mengedukasi ibu hamil tentang perawatan payudara selama masa kehamilan gitu kan. Dan itu kan bisa dilakukan saat ANC ya, saat kelas ibu hamil kan itu. Jadi nanti intervensi lanjut itu bisa dilakukan secara terintegrasi. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Hirmansyah tadi, nggak bisa dilakukan hanya miliknya UKM saja. Kemudian pertumbuhan balita dipantau, lomba balita sehat itu bisa dilakukan, gitu kan? Jadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ke posyandu, mungkin menyongsong Hari Kesehatan Nasional, adalah lomba balita sehat, lomba posyandu, salah satunya keaktifan masyarakatnya, itu kan pertumbuhan balita. Kemudian penderita TB paru yang berobat sesuai standar, itu kan indikatornya. Berarti membentuk peer group untuk wadah komunikasi sesama penderita dan keluarganya. Jadi nanti bisa keluarga saling bantu ya, swabantu. SHG, Self Help Group gitu kan. Kemarin saya mencoba untuk pasien-pasien jiwa itu juga keren keluarganya. Jadi membuat SHG, Self Help Group. Ketika setelah itu sampai sekarang malah dibuat arisan gitu kan. Saat posyandu jiwa itu keren menurut saya. Jadi saya sangat terenyuh banget itu. Jadi setiap bulan ada posyandu jiwa. Nanti saya sampaikan di jiwa ya indikatornya. Ini juga sama TB gitu kan. Jadi supaya tidak ada stigma ya. Jadi saat kunjungan keluarga langsung membawa pot sputum untuk pemeriksaan darah dan pada suspek gitu ya. Jadi untuk menambah cakupan suspek TB kan gitu ya. Jadi nanti saat kunjungan keluarga langsung membawa pot sputum untuk pemeriksaan darah. Kemudian juga atau mau ditambah misalkan ditambah 10 rumah radius 10 rumah dari penderita itu nanti ada kader yang membawa pot dahak kan gitu ya, itu juga ada misalkan radius 10 rumah di sekitar pasien ini yang BTA-nya positif itu nanti dilakukan pemeriksaan pot sputum kan gitu ya. Kalau di desa itu kan sangat sangat beresiko kan gitu ya, kan rumahnya berdekatan, di samping itu mungkin sangat kental di dalam hubungan kekeluargaan dan sosialnya kalau di desa. Kemudian berikutnya adalah kita lihat yang indikator yang ketujuh, Bapak Ibu ya. Ketujuh kan penderita hipertensi yang berobat teratur. Berarti nanti dilakukan penjaringan, deteksi dini, mengadakan posbindu, cek kesehatan pada setiap hari Jumat di sekolah, atau setelah Jumatan. Ya, ini saya kebetulan saya juga jadi pelaku nih di kampung saya. Jadi kebetulan kalau di kampung saya dulu itu kita buat program sebulan sekali itu kita adakan untuk pemeriksaan kesehatan ya, tekanan darah, kemudian pemeriksaan gula darah, kolesterol gitu ya. Itu sungguh luar biasa. Kita kerjasama dengan beberapa institusi pendidikan ya, institusi pendidikan tenaga kesehatan. Kebetulan di dekat-dekat daerah saya kan banyak universitas kesehatan gitu ya, universitas
yang melahirkan tenaga kesehatan, malah jadi seneng itu. Jadi stick-sticknya juga dari institusi pendidikan kan gitu ya. Tapi kalau di sekarang kan ada Posbindu ya, stick-sticknya biasanya dianggarkan dari ADD juga bisa kalau itu terjangkau. Yang kedelapan adalah penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan. Berarti nanti bentuk intervensi lanjut ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sekedar contoh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sesuai dengan situasi kondisi di desa itu, di desa itu dan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian di sini ini penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan. Di situ ada menarik ini. Jadi ada pembentukan tim terpadu penanggulangan gangguan jiwa di masyarakat, keterlibatan dengan RSC, terutama terkait dengan PASUM. Ini ada tim penanggulangan dengan siapa Bapak Ibu? Ada ketika kita ngambil pasien itu ada tim yang sudah solid di beberapa puskesmas yang saya jumpai. Ada SK-nya dari camat juga, ya. Misalkan seperti adanya tim stunting nanti. Jadi ini misalkan ada Pak Polseknya, ada Koramilnya, ada perangkat desanya, ada dari rumah sakitnya. Kalau memang itu dekat dengan rumah sakit jiwa ya. Kemudian kalau nggak ada ya, yang penting ada tim lintas sektor yang terlibat untuk bisa memberikan penanganan pada pasien jiwa berat, terutama yang mungkin ditelantarkan atau dipasung itu misalnya. Yang ke-9, anggota keluarga tidak ada yang merokok. Berarti nanti kerjasama dengan lintas sektor tadi. Bagaimana membuat rumah bebas asap rokok, ya, pelan kestrat kesehatan tradisionalnya untuk berhenti merokok, kan gitu bisa jadi nanti kerjasama dengan lintas program. Kemudian keluarga sudah menjadi anggota JKN, berarti setiap daerah nanti melakukan pendataan ulang kepesertaan bersama dengan perangkat desa, kan gitu ya. Kalau memang nanti JKN PBI, tentunya nanti kita fasilitasi dan koordinasikan dengan dinas sosial kalau memang itu layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintahan gitu. Kemudian keluarga yang memiliki akses menggunakan sarana air bersih, tentunya ini contoh intervensinya kan bisa dengan memberikan data keluarga yang belum menggunakan air bersih kepada kepala desa untuk pemanfaatan dana desa. Kemudian nanti keluarga memiliki akses menggunakan jamban keluarga, ya tentunya nanti bisa pembuatan septic tank komunal dan pengadaan jamban bekerja sama dengan lintas sektor, entah itu dengan dinas PU atau mungkin CSR dari kantor-kantor tertentu, dari bank atau dari mana yang bisa memberikan CSR. Ini kan contoh-contoh yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu ketika sudah punya data, sudah dilakukan intervensi awal, nanti dirembuk bareng-bareng dengan lintas program untuk bisa menentukan intervensi lanjut. Oke, sekarang kita bahas berikutnya adalah Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat sekarang yang kita lihat intervensi bisa berbasis wilayah ya Bapak Ibu ya. Berarti berbasis wilayah itu adalah intervensi PSPK fokus pada satu wilayah itu. Bisa ini berarti prioritas utama adalah dengan nilai IKS paling rendah atau contoh desa untuk puskesmas mana misalkan gitu ya. Jadi saya baru mau mengintervensi sih desa mana untuk puskesmas, misalkan di salah satu puskesmas di situ. Aja puskesmas misalkan puskesmas Ponorogo Selatan, puskesmas Ponorogo Utara, puskesmas Ngebel atau puskesmas mana, desa mana yang mau diintervensi. Tentunya dari masing-masing desa ini tentunya berbeda nanti. Tergantung dari data nilai IKS-nya yang paling rendah itu apa, yang sangat beresiko dan berdampak terhadap permasalahan kesehatan di wilayah itu. Ya, nah, strateginya tentunya Bapak Ibu harus peningkatan pelayanan dan nanti tentunya untuk peningkatan koordinasi tidak hanya lintas program, juga dibutuhkan lintas sektor dan tentunya nanti peningkatan cakupan untuk 12 indikator itu. Ini penting sekali. Jadi nanti peningkatan pelayanan kayak apa? Tentunya pengembangan SDM. SDM-nya ditingkatkan dari tingkat puskesmas sendiri. Kemudian pengembangan peralatan, peralatan yang dibutuhkan, sarana prasarana. Kemudian pengembangan pembiayaan, dana keuangan, kan gitu. Nah, berikutnya nanti peningkatan SDM PSPK di tempat panjenengan. Pembina keluarganya, berarti kan pembina keluarganya idealnya kan nakes dengan kemampuan band putih lah, yang betul-betul paham betul untuk situasi desa itu, ibaratnya kan gitu ya.
kemudian nanti paham terhadap permasalahan, gitu ya. Syukur-syukur dia sudah punya pengalaman kerja experience yang cukup di wilayah kerja di puskesmas itu. Gitu. Kemudian ada koordinator atau pelaksana program. Jadi tenaga kesehatan dengan kemampuan band hitam. Nah, kan gitu ya. Nanti tentunya kalau pembina keluarga kan akan melakukan kunjungan dan intervensi awal kan gitu ya. Kemudian tentunya akan memberikan pelatihan keluarga sehat. Setelah itu kan nanti koordinator dari pelaksana itu mendapatkan data awal yang akan dilakukan oleh koordinator atau pelaksana program di dalam melakukan intervensi lanjut kan gitu ya. Dan nanti manajer bisa klinis dari dokter, institusinya dari kampus, nanti tentunya bisa sebagai bahan di dalam nanti melakukan manajemen puskesmas. Kalau belum, nanti kalau saat pelatihan pasti akan didapatkan materi ini di dalam pelatihan manajemen puskesmas kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jadi ini penting ya, harus di peningkatan sumber daya manusia ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan. Jadi nanti kalau pembina keluarga yang terlibat untuk kunjungan awal kan butuh pelatihan keluarga sehat, itu kan penting. Kalau koordinator pelaksana program untuk melaksanakan intervensi lanjut kan butuh pelatihan teknis saja, iya kan? Tapi kalau manajer kan butuh pelatihan manajemen puskesmas supaya nanti paham betul implementasi PISPK. Jadi tidak hanya sekedar nanti untuk pemenuhan EP, sehingga nanti upaya pengembangan sarana prasarana dan alat kesehatan. Jadi SPA itu kan sarana prasarana dan alkes ya. Itu nanti penghitungan gap SPA-nya. Jadi sarana prasarana alkesnya seperti apa? Dihitung gapnya. Direncanakan di dalam RUK. Pemenuhan standar. Dipenuhi dari APBN, dari APBD, CSR maupun dari kapitasi. Ya monggo nanti Bapak Ibu. Sumber pembiayaannya mungkin Bapak Ibu sudah canggih lah ya, dari dekonsentrasi mungkin, dari kapitasi, dari DAK fisik maupun non fisik, dari CSR, dana desa, APBD kan gitu. Jadi nanti Permenkes nomor 39 tahun 2016 itu kan kita bicara terkait dengan PISPK. Kemudian Permenkes nomor 19 tahun 2017 itu kan tentang pedoman pendanaan PISPK. Ya kan, ini kan yang harus Bapak Ibu cermati betul ketika nanti mengadvokasi misalkan di desa. Oh, ternyata di desa juga ada loh, gitu ya, Permendagri tentang juknis penggunaan dana desa kan gitu loh. Sehingga nanti jenengan punya regulasi untuk mengadvokasi dari pemerintah desa supaya nanti dana desa itu juga bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan PISPK terutama intervensi lanjut setelah mendapatkan data awal. Kalau peningkatan koordinasi pasti harus dilakukan ya, integrasi program, sumber daya manusianya, pembiayaannya, peningkatan peran Binwil tadi dalam Monef-nya nanti, koordinator lintas sektornya, dan penguatan pemberdayaan masyarakat dengan adanya Posyandu, Posbindu, kan gitu ya, Pos UKK, dan seterusnya. Kemudian pelaksanaan PISPK saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan dengan baik, saya tidak menceritakan ini hanya Binwil saja, apalagi sekarang sudah keren, dan ini tindak lanjut dari kunjungan keluarga, Bapak Ibu monggo nanti dicermati. Kemudian ini yang penting Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu semua itu dari tim pembina keluarga itu mendapatkan data, setelah mendapatkan data dari 12 indikator ini kan 12 indikator yang saya sampaikan tadi. Kan ini kan masuknya GISKIA. Ya, kesehatan keluarga dan gizi kan gitu ya. Oke, ini kan ada keluarga mengikuti program KB tadi dan seterusnya. Ini P2, ini P2 PTM, Keswa dan Promkes, ini Kesling ya, ini pembiayaan. Semuanya ini harus diintegrasikan. Tim pembina keluarga hanya mendapatkan data yang diolah bersama dengan surveyor dan admin kan gitu. Nah, di puskesmas yang telah dibentuk. Tetapi yang akan melakukan intervensi lanjut itu harus integrasi. Integrasinya tidak hanya sekedar teman-teman di UKM, juga teman-teman yang ada di UKP. Untuk bisa meningkatkan IKS setelah ada intervensi lanjut kan gitu. Oke, kemudian Bapak Ibu, apa saja indikator tadi kan sudah ada ya. Jadi GISKIA, jadi di KESGA ada 5, kemudian ini ada 2 di PTM, TB dan hipertensi. Kemudian ini di jiwa ada 1, kemudian di perilaku sehat itu ada 2, anggota keluarga yang tidak ada merokok dan sekeluarga sudah menjadi anggota JKN. Nanti Kesling ada 2 di 11-12 ya kan.
keluarga mempunyai akses sarana air bersih dan jamban, kan gitu kan? Oke, ini lah sekarang itu kita aplikasikan Bapak Ibu. Nah, itu konsep ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau mengantarkan 2.5 ini tapi ngomongnya itu tak ya di acara ini panjang lebar dulu kan gitu ya. Oke, coba kita lihat sekarang yang diakreditasi Bapak Ibu. Sebenarnya hanya ini loh yang mau saya omongin gitu. Tetapi kan kalau nggak saya antarkan itu kok tampaknya ada sesuatu yang supaya tidak terjadi miss gitu ya, mengurangi nanti kita diskusinya kan gitu menurut saya. Jadi coba kita sekarang di standar 2.5 ini coba kita cek Bapak Ibu ya. 2.5 itu kan terkait dengan pelaksanaan pelayanan UKM diperkuat dengan PISPK. Tapi nyuwun sewu Bapak Ibu, indikator PISPK 12 tadi, tapi tidak hanya di UKM ya untuk mengeksekusinya. Ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di UKP juga supaya indikatornya itu meningkat. Gitu ya. Tetapi apalagi karena ini adalah UKM, berarti harus diintegrasikan Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi pelaksanaan pelayanan UKM, jadi teman-teman yang menjadi PJ UKM esensial dan Perkesmas selaku PJ UKM pengembangan dan di bawahnya ada koordinator pelayanan baik itu Promkes, kan punya 2 indikator ya di PISPK ini terkait dengan merokok dan dilarang merokok dan juga JKN. Teman-teman di GISI, koordinator pelayanan GISI kan punya 2 juga indikatornya, yaitu adalah terkait dengan AC eksklusif dan monitoring pertumbuhan. Kemudian juga untuk yang KESGA, koordinator pelayanan KESGA kan juga punya 2 indikator, yaitu terkait dengan KB dan juga pelayanan persalinan oleh Nakes. Kemudian juga yang imunisasi punya 1, Keswa punya 1, ODGJ tidak terlantar dan diberikan pelayanan sesuai standar. Kemudian P2P punya 2 ya untuk hipertensi, PTM dan P2 pelaksana P2 TB kan gitu ya. Ah kan gitu. Kesling punya 2 juga ya terkait dengan monitoring jamban yang sehat dan air bersih. Wah, ini kan ini diterapkan gitu loh ya. PISPK itu tidak berdiri sendiri. Jadi nanti maka dari itu sangat-sangat sayang manakala kita sudah melakukan pendampingan berproses seperti ini proses pelaksanaannya masih dibagi EP dalam mengerjakan dokumen. Nah, itu yang jadi masalah. 2.5 kamu yang ngerjakan ya, 2.6 kamu yang ngerjakan ya. Akhirnya sistem nggak akan jadi, Bapak Ibu. Jadi karena untuk meningkatkan IKS awal ke IKS lanjutan yang lebih baik, IKS maksudnya IKS setelah intervensi lanjut lebih baik, tentunya kan butuh integrasi dari semua lintas program. Maka dari itu, mari kita lihat Bapak Ibu, di standar 2.5 ya di akreditasi. Walaupun kemarin saya lupa, sebenarnya harus saya tidak sampaikan, tapi sekilas gitu ya. Kalau ini kan agak saya detailkan di pertemuan kali ini. Oke, saya masuk di 2.5 Bapak Ibu. Jadi di 2.5 itu ada 3 standar Bapak Ibu ya. Jadi PJ UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana UKM bersama tim pembina keluarga itu melaksanakan pemetaan dan intervensi kesehatan berdasarkan permasalahan keluarga sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Jadi jenengan nanti buka lagi kan gitu ya nanti ya RUK RPK-nya dan jadwalnya sudah belum ya mengakomodir data yang hasil dari yang diberikan oleh tim pembina keluarga yang sudah dianalisa muncul IKS-nya. Gitu. Nah kemudian 2.52 itu intervensi lanjut. Ini ditujukan pada wilayah kerja Puskesmas berdasarkan permasalahan yang sudah dipetakan dan dilaksanakan terintegrasi dengan plan UKM Puskesmas. Itu standar 2 Bapak Ibu. Jadi nanti intervensi lanjut itu ya tergantung lagi pada koordinator pelayanannya. Kalau untuk meningkatkan IKS terkait dengan AC eksklusif dan monitoring pertumbuhan balita, tentunya itu yang melakukan kan GISI, gitu loh.
ketika KB-nya seperti apa, kemudian akseptor KB-nya, kemudian seberapa besar, apa itu ibu bersalin ditolong oleh nakes di fasilitas kesehatan, itu kan juga tergantung upayanya dari teman-teman yang ada di koordinator pelayanan Kesga. Kalau ditolong oleh nakes kan tentunya juga oleh PK Bidan Desa, kemudian dan juga teman-teman yang pegang Kesga, termasuk yang Ponet ya, yang ada di puskesmas yang sudah Ponet atau mungkin yang baru puskesmas mampu bersalin. 253 itu pelaksanaan germasnya. Jadi nanti setelah ada intervensi lanjut, ya kan? Jadi atau bahkan bagian dari intervensi lanjut itu harus membentuk UKBM. Bentuk dari peran serta masyarakat untuk mengatasi masalah itu. Oke ya, jadi ini keren. Maka dari itu kita lihat 251. Jadi tadi ada 3 standar ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat sekarang kriteria 251. Jadi di 251 itu kan PJUKM tadi. Jadi tadi dengan tim pembina keluarga melaksanakan pemetaan ya. Di sini di 251 itu sebenarnya kita harus paham dulu deh pokok pikirannya. Jadi kegiatan kunjungan keluarga tadi, kunjungan ya ini ya, Bapak Ibu sudah melakukan ini, syukur-syukur sudah total coverage ya. Harapannya sudah semua warga sudah dikunjungi. Alhamdulillah kalau sudah. Jadi nanti dari bidan Yankes ini perlu ngasih apresiasi nanti, perlu ngasih bonus atau hadiah gitu ya. Manakala sudah melakukan kunjungan total coverage. Jadi kegiatan kunjungan keluarga itu dilaksanakan oleh tim pembina keluarga, itu digunakan untuk menyampaikan komunikasi informasi dan edukasi kepada keluarga sebagai intervensi awal dan didokumentasikan. Berarti kalau gitu puskesmas itu harus punya apa? Tim pembina keluarga yang di SK-kan. Setelah itu siapa nanti surveyornya, siapa nanti adminnya kan gitu. Aplikasinya disiapkan. Tentunya nanti ada data Prokesga dan juga ketika datang kan untuk karena akan menyampaikan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE, maka nanti perlu PIN Kesga kan gitu kan. Perlu PIN Kesga. Kemudian yang berikutnya adalah dokumentasi hasil kunjungan keluarga tadi di entry di aplikasi Keluarga Sehat atau Prokesga. Nah, ini teman-teman mungkin banyak yang sudah melakukan kunjungan, tetapi belum di entry, sehingga belum bisa menggambarkan IKS di desa itu, apalagi di tingkat puskesmas. Kemudian dokumentasi hasil kunjungan itu dapat berupa hasil intervensi awal. Saya yakin Bapak Ibu ketika menjumpai itu ada hipertensi, kan sudah melakukan intervensi awal. Intervensi awal dilakukan mungkin edukasi kan gitu ya, dengan bekal PIN Kesganya yang dibawa kan gitu, entah itu brosur atau leaflet gitu kan. Dan mungkin juga sudah melakukan intervensi lanjut ya kalau sudah dilakukan analisa. Kemudian dokumentasi hasil kunjungan awal dan hasil intervensi itu didokumentasikan oleh tim data puskesmas, oleh admin dan surveyor. Kemudian tim pembina keluarga menyampaikan informasi dan laporan hasil kunjungan keluarga, serta nanti berkoordinasi dengan PJUKM atau koordinator pelayanan atau pelaksana kegiatan, agar dapat apa? Dilakukan analisis dan intervensi lanjut. Tapi ingat, tim pembina keluarga itu adalah tenaga kesehatan puskesmas yang dibentuk oleh kepala puskesmas melalui SK. Jadi tim pembina keluarga itu adalah nakes nih Bapak Ibu. Kemudian kegiatan UKM melalui PSPK itu bentuk intervensi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Berarti nanti kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan IKS awal tentunya harus masuk di RPK Bapak Ibu, kan gitu loh. Kalau mau di tahun 2023 ya berarti diusulkan di RUK-nya Bapak Ibu. Nah, ini yang harus saling terintegrasi. Maka dari itu tidak bisa untuk menggarap dokumen ini, sistem nggak akan jalan kalau 2.1 si A, 2.2 si B kan gitu ya. Jadi semuanya harus terlibat. Maka dari itu saya mencoba melalui Zoom ini supaya nanti bisa dimaksimalkan. Kalau nanti datang di puskesmas kan nggak maksimal. Kan gitu. Oke ya, mari kita lihat di elemen penilaiannya Bapak Ibu ya. Jadi berarti di elemen penilaiannya
yang penting harus dilakukan oleh Bapak Ibu ya di 251 ini itu ada Bapak Ibu ya, ada beberapa elemen penilaian di 251 ini, ada beberapa ya. Yang pertama harus dibentuk tim pembina keluarga. Ingat, tim pembina keluarga itu adalah nakes ya Bapak Ibu. Nanti ada tenaga administrasi dan surveyor dengan uraian tugas yang jelas. Kemudian dibentuk tim pembina keluarga ya, ada tenaga administrasinya maksud saya. Tetapi kalau tim pembina keluarganya itu adalah nakes. Dan tim pembina keluarga itu kan akan melakukan kunjungan keluarga dan intervensi awal yang telah direncanakan melalui proses persiapan dan didokumentasikan. Berarti di sini nanti ada SK tim pembina keluarga, nanti ada bukti pelaksanaan melakukan kunjungannya, bisa nanti ada surat tugasnya, nanti juga ada hasil instrumen yang dibawa tadi terisi, kemudian nanti diupload di Prokesganya, kan gitu ya. Nah, ini dilanjutkan dengan di EP3. Yaitu apa itu? Tim pembina keluarga melakukan penghitungan IKS-nya. Jadi pada tingkat keluarga, pada tingkat RT, pada tingkat RW, pada tingkat desa, puskesmas secara manual atau secara elektronik dengan aplikasi Prokesga tadi. Itu ya. Kemudian yang keempat, ketika sudah mendapatkan data IKS sudah dianalisis tadi, apakah dia masuk keluarga IKS-nya itu apakah tidak sehat karena di bawah 0,5 atau prasehat di antara 0,5 sampai 0,8 atau sudah sehat di atas 0,8. Nah, kemudian dari hasil itu disampaikanlah di pertemuan di tingkat puskesmas. Kalau memang ada waktu di login juga silahkan atau pertemuan sendiri lebih baik. Tentunya ada umannya di sini, ada undangan, materi, absensi, dan notulen. Jadi nanti tim pembina keluarga menyampaikan informasi masalah kesehatan kepada Kepala Puskesmas, PJUKM, koordinator, untuk bersama-sama melakukan analisis kunjungan keluarga. Kemudian tim pembina keluarga bersama PJUKM, koordinator, menyusun intervensi lanjut. Oke, kemudian PJUKM mengkoordinir untuk pelaksanaan intervensi lanjut. Coba kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Ya, kita bahas di satu persatu. Jadi Bapak Ibu semua, 2511 berarti kan dibentuk tim pembina keluarga. Berarti nanti butuh ada tim pembina keluarga yang sudah dibentuk. Ada tenaga admin, ada surveyor dengan uraian tugas yang jelas. Ya, berarti ada uraian tugasnya. Kan gitu ya. Kemudian nanti tentunya ini butuh juga ada SK tim pembina keluarga dengan uraian tugasnya ngapain, kalau tenaga tim pembina keluarga ngapain, kalau tenaga admin ngapain, kalau surveyor ngapain, kan gitu ya. Tentunya bagaimana caranya, tentunya harus dilakukan dengan baik nanti, sesuai dengan SOP yang ada atau panduan yang ada. Nah, di EP2 tim pembina tadi melakukan kunjungan. Nah, ketika melakukan kunjungan, berarti jenengan punya rencana kunjungan dan intervensi awal. Tentunya Bapak Ibu sudah punya format ini ya di tingkat puskesmasnya Bapak Ibu. Jadi nanti minggu keberapa, bulan keberapa, nama kepala keluarganya siapa, alamat rumahnya di mana, waktu kunjungannya kapan, maksud kunjungannya ngapain, petugas siapa yang datang. Nah ini kan perlu didokumentasikan. Jangan-jangan data-data ini malah sudah nggak ada ya di tingkat di panjenengan. Padahal ini data yang diminta juga gitu di elemen penilaian 251 di kriteria 2. Pembuktiannya berarti ada rencana kunjungan. Syukur-syukur ada surat tugasnya. Ada buktinya dengan menggunakan form. Ya, form yang tersedia atau aplikasi yang memang terisi. Ya kan? Kemudian bukti kunjungan keluarga dan intervensi awal. Kan ini kan bisa foto kegiatan seperti ini kan sebagai bukti ya, surat tugas kan juga sebagai bukti ya kan gitu ya. Nah, ini yang harus bisa dibuktikan oleh Bapak Ibu karena di sini ada D. D itu kan dokumen bukti. W itu kan wawancara. Nanti akan ditanyai Bapak Ibu. Gimana cara Anda melakukan kunjungan keluarga? Nah, kemudian yang ketiga, tim pembina keluarga tadi kan melakukan penghitungan IKS-nya pada tingkat RT, RW,
ya, dan puskesmas secara manual atau elektronik. Jadi nanti kan kalau tersedia data IKS di semua tingkatan. Contoh alatnya kan nanti ada data IKS ini, RT, RW kan di entry seperti ini. RT ini seperti apa, RW ini seperti apa, desa seperti apa, puskesmas seperti apa. Dan data yang telah diinput ke dalam aplikasi keluarga sehat ini bisa kita lihat. Jadi gimana membuktikannya? Bisa nanti di screenshot atau di crop salah satunya, atau aplikasinya memang harus siap. Makanya ini ada masalah ketika internetnya lola gitu ya, loadingnya lambat. Padahal orang-orangnya tidak lola, komputernya yang lola. Kalau orang-orangnya kan hebat semua itu. Nah, ini yang Bapak Ibu harus dicermati ya di dalam melakukan analisis ini IKS-nya. Kemudian di 251 di EP4 apa yang diminta? Jadi tim pembina tadi menyampaikan informasi itu kepada kepala puskesmas, kepada penanggung jawab UKM, kepada koordinator pelayanan atau pelaksana, bersama-sama menganalisis ini hasil kunjungan ini loh. Data kami yang kami dapatkan, ini kan yang mengolahkan data dari tim pembina keluarga. Tim pembina keluarga sudah mendapatkan data, ini loh hasil IKS-nya seperti ini. Desa ini seperti ini, kalau di puskesmas seperti ini, sehingga nanti ada pertemuan. Jadi nanti ada pertemuan, tim pembina keluarga itu nanti menyampaikan masalah IKS tadi di depan kapus, di depan PJ UKM-nya, di depan koordinator pelayanannya, di depan pelaksana kegiatan UKM. Nah, ini misalnya, ini ada bukti nih penyampaian informasi masalah. Bisa kalau saya tadi kan biasa uman ya, saya di rumah sakit ya biasa uman, di puskesmas juga uman gitu, atau daun juga boleh. Daftar hadir, absensi, undangan, notulen, atau gaun, gambar, absensi, undangan, notulen. Kalau uman kan undangan, materi, absensi, notulen, tambahin foto. Kalau uang itu kan uang, undangan, absensi, notulen, gambar, gitu kan sama-sama kan. Ditambah uang betulan malah seneng gitu ya. Ketika setiap rapat itu ada uangnya kan gitu. Oke, sebelum ini. Jadi ketika tim pembina keluarga ini membahas ini, jadi bukti penyampaian informasi bersama-sama, ya kan? Mungkin di login juga bisa. Kemudian setelah ada pertemuan, ada umanya tadi, ada bukti hasil analisis kunjungan keluarga, dianalisis. Ini IKS-nya kan 0,583 di puskesmas ini. Berarti masuk kategori puskesmas ini termasuk dalam kategori prasehat, gitu ya. Karena kan rentangnya 0,5 sampai 0,8 itu kan prasehat. Nah, selanjutnya diidentifikasi berapa persen proporsi desa yang termasuk sehat, prasehat, dan tidak sehat. Kan gitu ya. Oh, ternyata ada 4 indikator capaian yang paling rendah, yaitu hipertensi, imunisasi, dan seterusnya. Kan gitu ya. Berarti nanti teman-teman kalau masalah hipertensi, ya P2PTM-nya nanti yang akan mikir untuk apa intervensi lanjut yang tepat. Kalau terkait dengan imunisasi, berarti nanti teman-teman dari pelaksana imunisasi yang akan P2 imunisasi yang akan benar-benar memikirkan untuk intervensi lanjutnya. Dan seperti itu yang harus Bapak Ibu, mindset yang harus dipikirkan. Jadi tidak bisa nanti itu dilakukan sendiri. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah yang 2515. Nah, setelah dilakukan tadi pertemuan dengan koordinator, dengan PJ, berarti nanti kan tim pembina keluarga itu bersama penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, pelaksana kegiatan, menyusun intervensi lanjut. Tadi kan baru menganalisis, menyusun intervensi lanjut sesuai permasalahan kesehatan di tingkat keluarga. Apakah perkesmas, ini loh bagianmu kunjungan keluarga ini ya, bentuk intervensi lanjutnya. Ini ada kesma ini P2 PTM-nya untuk kesehatan jiwa, ini hipertensi bagianmu, ini TB bagianmu, ini bentuk intervensi yang lanjut yang sudah kita sepakati. Nah, kan gitu. Jadi ini ada rencana intervensi lanjut sesuai dengan permasalahan keluarga. Jadi apa indikatornya? Nanti intervensi lanjutnya itu seperti apa? Dan tentunya ketika membahas ini nanti butuh bukti proses penyusunannya. Ya, di 2516 itu nanti penanggung jawab UKM mengkoordinir tentunya untuk pelaksanaan intervensi lanjut.
Berarti kalau gitu, intervensi lanjut itu kalau bisa masuklah ada di RPK bulanan Bapak Ibu. Harus masuk di RPK. Maka dari itu kemarin sudah saya pesan ketika di 2.1 maupun ketika kita memikirkan di perencanaan, ketika workshop perencanaan di 1.1 gitu ya. Ketika nyusun RUK pun data dasarnya kan juga harus data dari PISPK. Dan nanti harus di breakdown seperti ini gitu loh ya. IKS-nya seperti apa, intervensi lanjutnya itu seperti apa yang mau dilaksanakan, berarti itu kalau untuk di tahun 2023, berarti masukkan dong di RUK, di program apa. Kalau itu nanti mau dieksekusi di tahun 2022, masukkan dong di RPK. Kok baru muncul sekarang ide itu misalkan ya, dan ini nggak membutuhkan anggaran kok, berarti kalau masukkan dong di RPK bulanannya. Gitu. Nah, ini yang penting yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi nanti pembuktiannya berarti PJUKM melakukan mengkoordinir pelaksanaan intervensi lanjut. Jadi nanti contoh alat buktinya ini sudah harus ada Bapak Ibu. Inilah yang menurut saya yang penting ya yang harus dilakukan. Jadi ada rekam jejak lah. Proses yang membuktikan bahwa PJUKM itu mengkoordinir pelaksanaan dan intervensi lanjut sesuai dengan rencana. Jadi ada rapat koordinasi ya PISPK dengan PJUKM, catatan lapangan, foto kegiatan gitu ya. Silahkan. Jadi nanti intervensi lanjut yang disepakati dikoordinasikan, otomatis nanti harus masuk di RPK, di rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, kan gitu Bapak Ibu. Oke ya. Dan strateginya, oke Bapak Ibu, ini saya mau menyampaikan. Jadi kalau gitu Bapak Ibu, 252 ini strategi peningkatan IKS-nya berarti kalau gitu seperti apa ini? Intervensi lanjut itu ditujukan pada wilayah kerja, ya kan? Puskesmas berdasarkan permasalahan yang sudah dipetakan dan dilaksanakan terintegrasi dengan pelayanan UKM. Kan tadi 251 kan bagaimana pelaksanaannya. Gitu kan, baru sampai koordinasi PJUKM menentukan intervensi lanjut. Sekarang bagaimana sih 252 itu untuk intervensi lanjutannya kan gitu. Oke ya, jadi penyusunan rencana intervensi lanjut tadi terintegrasi ya dengan lintas program dan bahkan dapat juga melibatkan lintas sektor terkait. Ini penting sekali. Ini kan analisis IKS awal kan sudah dilakukan. Ini terkait deh dengan silahkan kan gitu ya dibahas kan gitu. Nah, intervensi ini sesuai dengan hasil analisis dan pemetaan antara yang dilakukan melalui kegiatan UKM. Bisa termasuk yang bersifat inovatif di pengembangan. Nanti juga pengorganisasian masyarakat dalam bentuk KBM. Dan tatanan-tatanan baik di sekolah, misalkan ada UKS, pos UKS-nya, di pesantren ada pos kestren, gitu ya, di tempat-tempat ibadah dan lainnya. Kemudian perbaikan dan evaluasi PISPK di tingkat puskesmas itu dilaksanakan mulai dari tahap persiapan pelaksanaan kunjungan keluarga, intervensi awal, pelaksanaan analisis IKS awal tadi, pelaksanaan intervensi lanjut, dan analisis perubahannya. Jadi nanti harus ada data IKS awal, dan setelah kunjungan, dianalisis ada data IKS awal. Nanti akan dilakukan intervensi lanjut, setelah itu nanti kan ada perubahan IKS, karena nanti juga harus disurvei ulang kan gitu. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Kemudian rencana intervensi lanjut terintegrasi nih dengan rencana pelaksanaan kegiatan masing-masing pelayan UKM. Dan di dalam perbaikan dan evaluasi ini dilaksanakan proses verifikasi yang bertujuan untuk menjamin kebenaran serta keakuratan pelaksanaan PISPK sesuai dengan hasil pelatihan tentunya serta informasi kondisi kesehatan setiap keluarga yang ada dan pada Prokesga atau profil kesehatan keluarga tadi atau aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, coba kita lihat di EP-nya, teman-teman. Jadi di 252 ini ada 6 EP, Bapak. Cukup banyak juga ya, di 252. Jadi tim pembina keluarga, ya, jadi tim pembina keluarga tadi bersama-sama dengan PJUKM melakukan analisis IKS awal dan pemetaan masalah di tingkatan wilayah. Syukur-syukur RT, RW, ya, desa, puskesmas, kecamatan.
sebagai sebagai data awal untuk nyusun rencana intervensi lanjut secara terintegrasi, baik itu lintas program maupun lintas sektor. Nah, ini kan perlu dicermati betul ini. Yang kedua, rencana intervensi lanjut tadi dikomunikasikan, dikoordinasikan dalam logmin bulanan dan logmin 3 bulanan. Ya, berarti Bapak Ibu data-data rencana intervensi lanjut itu kan tadi saya sudah pesan kan, harus masukkan di RPK. Kalau RPK kan pasti sudah dibahas itu di logmin. Dan apa nanti di logmin linseknya juga bisa. Ya, logmin linsek kan karya yang 3 bulanan itu. Oke, ada bukti bahwasanya nanti di logmin ada membahas tentang rencana tindak lanjut dari PISPK. Di logmin 3 bulan atau logmin linsek juga ada membahas tentang intervensi lanjut dari PISPK. Apa yang sudah dilaksanakan, ya kan, berarti dikomunikasikan. Apa yang mau akan dilaksanakan, berarti kan dikoordinasikan. Oke, kemudian yang ketiga, dilaksanakan intervensi lanjutan sesuai dengan rencana yang disusun, Bapak Ibu. Setelah itu, penanggung jawab UKM, Puskesmas itu nanti berkoordinasi dengan penanggung jawab UKPP. Nah, ini yang menarik ini. Jadi intervensi ini kan PJ UKM harus berkoordinasi dengan PJ UKPP, upaya kesehatan perseorangan dan penunjang, juga termasuk penanggung jawab jaringan jejaring, ya kan, melakukan perbaikan, pelaksanakan intervensi lanjutan. Ingat, nanti kan akan membentuk bagaimana Posbindu, itu kan areanya jejaring, PJ jejaring, gitu kan, klinik, area PJ jejaring, PKD itu area untuk jaringan, kan gitu kan. Oke, kemudian dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikannya. Jadi pada setiap tahapan PISPK, melalui supervisi, laporan, kayak apa, analisis IKS-nya, di logmin, atau pertemuan-pertemuan penilaian kinerja. Dan koordinator pelayanan atau pelaksana kegiatan UKM melaksanakan intervensi lanjut dan melaporkan hasil. Berarti NE6 ini adalah terkait dengan LHK-nya Bapak Ibu. Laporan hasil kegiatan dari teman-teman. Betul nggak jenengan itu untuk meningkatkan akses eksklusif ada penyuluhan tentang mana? Itu padahal itu kan kegiatan yang di UKM Gizi. Nah, ini juga dibutuhkan di sini. Jadi laporan hasil kegiatannya dibutuhkan. Tapi kalau ini kan yang memang yang terkait dengan intervensi lanjut dari permasalahan IKS yang ditemukan. Jadi kalau EP6 itu yang mengerjakan ya semua koordinator pelayanan dan pelaksana. Kalau yang terkait dengan kesga ya orang kesga, kalau yang gizi ya gizi, kalau P2 ya P2. Jadi nggak bisa ini dipenuhi, diserahin kamu nggarap EP ini ya nggak bisa. Sekali lagi Bapak Ibu. Saya selalu menekankan seperti ini dalam main sistem Bapak Ibu. Jadi kalau itu dilakukan oleh teman-teman dengan baik, nanti tinggal minta dokumen. Ini dokumen Pak, ini untuk laporan, ini untuk peningkatan IKS, sekarang intervensi lanjutnya ini terintegrasi dengan kegiatan UKM yang dilaksanakan. Ya, gitu. Kalau itu keren banget gitu, kalau bisa dilakukan. Oke ya Bapak Ibu, coba kita bahas satu persatu Bapak Ibu, dari 6 elemen penilaian ini. Yang pertama Bapak Ibu, jadi tim pembina keluarga tadi bersama dengan PJ UKM melakukan analisis IKS awal. Jadi ada 12. Oke, ada kegaduhan sedikit. Suara mungkin berdekatan itu perangkatnya. Mungkin bisa dibantu yang admin yang di Dinkes. Oke, terima kasih. Jadi ini di 252 ya, di EP1. Jadi tim pembina keluarga itu bersama dengan PJ UKM. Itu melakukan analisis IKS awal dari 12 indikator. Dipetakan tiap wilayah. Syukur-syukur bisa tingkat keluarga, RT, RW, desa, kemudian tingkat puskesmas. Sebagai dasar untuk menyusun intervensi lanjut yang terintegrasi dengan lintas program maupun lintas sektor. Jadi data IKS awal ini, database IKS awal tingkat puskesmas ini hasil analisis dipetakan. Desa ini masalahnya apa? Yang bermasalah dari 12 indikator ini tapi masuk kategori prasehat misalkan kan gitu ya. Berarti harus dibuktikan ini karena ada D dan W. D itu kan dokumen bukti, W itu kan wawancara. Pembuktian kalau mendapatkan nilai 10 di EP252 di EP1 ini berarti yang pertama harus ada data ini, hasil analisis. Kemudian tersedia bukti proses analisis, berarti ada pertemuan. Yang kedua ada bukti, ada rencana intervensi lanjutnya.
Jadi nanti indikatornya apa, nanti intervensi lanjutnya apa. Dan itu nanti nyambung dengan RPK program. Rencana pelaksanaan program. Jadi rencana intervensi lanjut ini harus ngeling dengan rencana pelaksanaan dari pemegang program. Dan tentunya membahas ini butuh pertemuan. Sehingga di dalam proses ini berarti butuh proses, dalam proses analisis dan pemetaan kan itu ada pertemuan. Maka dari itu nanti dibutuhkan daun atau gaun kan gitu ya. Ada daftar hadir ya kan, atau absensi, ada undangan, ada notulen kan gitu ya. Ada gambar atau absensi, undangan, notulen, atau UMAN ya, undangan, materi, absensi, notulen. Itu untuk memenuhi EP1, elemen penilaian pertama. Nah, sekarang yang EP2. Lah, rencana intervensi lanjut tadi kan dikomunikasikan dan dikoordinasikan di Logmin bulanan maupun di Logmin Linsek yang 3 bulanan. Berarti ada rencana intervensi lanjut, misalkan untuk meningkatkan keluarga itu bisa mengikuti program KB, apa intervensinya? Edukasi untuk ber-KB, gitu kan, perlu adanya nanti lomba kampung KB. Nah, berarti ini kan nanti yang untuk edukasi untuk KB, kalau itu bisa dilakukan di kelas ibu hamil, kan bisa nanti di kegiatan UKM dibahas di situ, di Logmin bulanan. Ketika nanti perlu ada edukasi khusus, ada nanti misalkan bisa dilakukan di UKP, misalkan saat pemeriksaan setelah habis menolong persalinan di Bufas ya, ketika ibu nifas atau saat jenengan melakukan kunjungan neo kan gitu ya, itu kan bisa dilakukan. Kalau dengan lomba kampung KB ya berarti nanti saat pertemuan Linsek disampaikan dalam rangka untuk meningkatkan IKS ini, keluarga mengikuti program KB. Dan itu juga selain ada intervensi lanjut tadi dari masing-masing indikator, tentunya ini perlu nanti ada bukti dikomunikasikan, dikoordinasikan, berarti ada UMAN lagi kan gitu. Ya kan? Dan bukti itu dikomunikasikan dan dikoordinasikan di Linsek kan gitu ya. Baik itu Logmin, Linsek, itu keren kalau bisa dilakukan itu. Apa yang ketiga? Dilaksanakan intervensi lanjutan sesuai dengan rencana yang disusun. Jadi berarti nanti ada bukti RPK panjenengan. Berarti nanti bukti-bukti perencanaan itu sudah terintegrasi dengan pemegang program berarti. Jadi intervensi lanjut dari PISPK berarti nanti terintegrasi dengan koordinator pelayanan. Kalau misalkan nanti persalinan ibu di vaskes supaya meningkat, apa sih rencananya? Misalkan bayi mendapat eksklusif konseling, apa itu penyuluhan terkait dengan ASI eksklusif. Penyuluhan mau dilakukan oleh siapa? Oleh Promkes atau oleh gizi. Kalau gizi kan berarti ada di RPK. Di bulan apa itu mau dilakukan? Di RPK bulanannya muncul, nanti di RPK tahunannya muncul sebagai tindak lanjut dari PISPK, sebagai intervensi lanjut. Ya gitu loh ya. Jadi ini Bapak Ibu, tolong ini disandingkan betul ya perencanaannya. Itu data untuk menyusun perencanaan itu data PISPK ini penting didapatkan. Semoga saja teman-teman di Puskesmas sudah punya data ini PISPK, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti juga dalam menyusun RUK maupun RPK. Sehingga Bapak Ibu saya yakin sekarang mungkin mulai terbuka. Oh ternyata nyusun RUK RPK tidak hanya dari data IKH, tidak hanya data dari PKP. PISPK ternyata juga penting, terutama yang intervensi lanjut itu perlu saya tuangkan nanti di RPK kan gitu. Mungkin sekarang sudah mulai terbuka gitu ya, semoga aja bahwasanya, walaupun mungkin sudah sih, Ponorogo kan Ponorogo hebat kan gitu ya, saya yakin sudah terbuka gitu ya. Oke, dan itu dilakukan oleh koordinator pelayanan, bukan oleh tim pembina keluarga, Bapak Ibu. Tim pembina keluarga itu sebagai pengumpul dokumen, pengumpul data. Yang punya data itu adalah tim pembina keluarga. Tetapi yang menindaklanjuti data yang ada di tim pembina keluarga itu adalah masing-masing koordinator pelayanan. Ketika nanti sudah diintervensi, laporan lagi ke tim pembina keluarga. Akan dilakukan survei, kemudian nanti bagaimana IKS awal, kemudian dilakukan intervensi lanjut, kemudian IKS berikutnya seperti apa. Nanti di-compare kan gitu. Wah, kan gitu ya. Nah, intervensi lanjutan ini dilaksanakan. Mana di LHK-nya kan muncul di laporan hasil kegiatan Bapak Ibu dari masing-masing koordinator pelayanan. Wah, kemudian di 252 di EP4, apa itu?
Di situ ada PJ UKM itu berkoordinasi dengan PJ UKPP. Siapa tahu misalkan untuk KB, berarti kan UKPP ketika ibu itu melahirkan di puskesmas, berarti nanti diedukasi dong untuk ikut KB kan gitu. ASI eksklusif misalkan, berarti nanti koordinasi dong saat melakukan saat ANC kan gitu ya. Kan itu penting sekali yang harus teman-teman lakukan kan gitu ya. Koordinasi dengan penanggung jawab jaringan jejaring. Penting juga dengan PKD koordinasi. Ya nanti dilakukan ANC ya, nanti perlu dia untuk diajak untuk KB setelah nanti melahirkan gitu ya. Kalau melahirkan nanti ASI eksklusif ya, jangan lupa nanti dipantau untuk hadir tetap di posyandu gitu ya. Jadi yang punya PKD, Pusling, UKBM ya, posyandu, posbindu itu kan wewenangnya PJ jaringan dan jejaring. Saya aja ternyuh ini. Saya ngomong sendiri di depan komputer itu, bayangkan nih. Wah, begitu indahnya ya kalau puskesmas itu bisa jalan sistemnya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Tidak ada lagi ego sektoral. Tidak ada lagi egois dari masing-masing individu. Sungguh luar biasa. Apalagi dalam bulan puasa ini kita bisa introspeksi diri. Wah, kita ini ternyata uluran tangan saya itu ditunggu banyak orang gitu ya. Misalkan dari teman-teman puskesmas bilang gitu. Wah, ternyata saya harus bisa menciptakan kecamatan sehat gitu. Ponorogo hebat gitu loh ya. Jadi itu tanggung jawab dari Bapak Ibu semua ya. Luar biasa. Jadi apa yang harus dipenuhi di 252 di EP4 ini? Ada bukti koordinasi dari PJ UKM dengan UKPP tentunya, PJ jaringan. Berarti kan ada pertemuan di situ Bapak Ibu. Koordinasi. Jadi bukti koordinasi dengan PJ UKPP, rapat, mungkin diskusi, mungkin atau terjun bareng. Ya toh? Atau mungkin bisa turun bersama ke lapangan untuk memastikan kan gitu kan. Ini kan koordinasi untuk intervensi lanjutan. PJ UKM juga berkoordinasi dengan jaringan, bisa rapat ya, jaringan. Jaringan itu kan PKD ya kan, Posto gitu kan ya, kemudian Pusling gitu ya. Dalam rangka untuk meningkatkan IKS tadi yang bermasalah. Juga nanti koordinasi dengan PJ jejaring. Berarti jejaring itu kan yang bukan milik kita ya, klinik gitu ya, kemudian nanti rumah sakit, kemudian UKBM, posyandu, posbindu, pos UKK, pos kestren, UKS kan gitu. Ini pembuktian dianggap jelas ya, saya pikir kalau ada pertemuan-pertemuan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua 252 di EP5. Ini dilakukan evaluasi Bapak Ibu dan tindak lanjut perbaikan pada setiap tahapan BISPK. Jadi nanti ada supervisi, ada laporannya, ada logmin, ya, atau pertemuan-pertemuan penilaian kinerja. Itu nanti juga harus membahas 12 indikator BISPK itu. Jadi nanti dibuktikan dengan ada data, ada catatan yang dikumpulkan, misalkan checklist monitoring sebagai bahan evaluasi. Nanti ada bukti proses evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan yang dimaksud. Jadi nanti Bapak Ibu harus ada data capaian pasti ya, dari indikator IKS tadi, checklist supervisinya, monitoring, laporan kegiatan. Dan hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikannya. Bagaimana laporannya dan ditindaklanjutnya seperti apa, dan tentunya nanti ada bukti proses evaluasi melalui pertemuan. Kan gitu ya. Oke, itu di 252. Di 2526, jadi nanti koordinator pelayanan pelaksana itu melakukan intervensi lanjut tadi dan melaporkan itu kepada tim pembina keluarga. Kalau sudah penyuluhan, ini loh buktinya kalau sudah lakukan penyuluhan. Gitu ya. Jadi nanti awalnya ada RPK di koordinator. Ya, ada koordinator pelayanan, KIA, KESGA maksud kami, atau Promkes, atau GISI, atau P2 kan punya RPK itu. RPK itu kan perencanaan, kemudian dilakukan di jadwalnya, dan di jadwal kegiatan itu ada sebagian kegiatan yang merupakan intervensi lanjut dari hasil BISPK. Dari indikator itu, untuk mencapai indikator itu. Jadi nanti dibuktikan dengan laporan hasil intervensi lanjutnya, dengan LHK, Bapak Ibu, laporan hasil kegiatannya, kemudian telah dilakukan pemutakhiran data, kemudian nanti bagaimana bukti pemutakhiran data dari BISPK-nya. Karena sudah dilakukan intervensi lanjut, kan gitu ya.